Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di PAD 20,69 Animanga Party FM. Kita di sini bersama Arik, bersama Kak Yukitora Keiji, dan juga bersama Aziz Namantino. Halo. Halo semuanya. Selamat datang di PAD 20,69 Animanga Party Itu ada yang FM. nonton bocor Pak. Kita di sini bersama Arik, Bocor Pak. Mas Yobes sebetulnya bocor ya. Halo semuanya. Selamat datang di event online kesekian ya dari yang sebelumnya, di mana kemarin ada cosplay karantin ya, Mas Aziz ya di sini ya. Dan di sini saya menemani kalian tidak sendiri. Di sini ada Mas Aziz Namantino. Keluar suaranya Pak, tolong Pak suaranya. Halo, selamat malam semuanya. Wih, mantap sekali. Gimana kabarnya Pak? Aktivitasnya apa aja selama ini? Aktivitas seperti biasa Pak. Ya, diam di kamar, diam di rumah. Tapi kebetulan di sini sudah sedikit aman ya, jadi kita udah bisa ada di luar. Udah bisa Luar nongkrong-nongkrong. biasa sekali memang. Tapi jaga jarak tetap kan. Oh, iya. Tetap melakukan physical distancing ya saudara ini ya. Iya tetap. Physical dispensing apa itu? Dispensing sih Pak. Aduh. Physical dispenser Pak. Bukan dispenser Bapak, bukan dispenser. Physical menacing ya. Physical menacing ini. Aduh, teman Physical saya emang menacing. susah sekali ya. Terus kita juga tidak cuma berdua. Di sini kita juga ada Kak Yukitora Keiji. Halo Kak, selamat malam, selamat malam. Wah, ini susah. Gimana Kak kabarnya Kak selama karantina? Sehat-sehat saja? Sama aja. Sama, aduh di rumah aja, kemana-mana. Tapi banyak traveling sih. Waduh, traveling dia apa nih? Monster Hunter World? Waduh. Enggak dong, traveling dari kamar ke dapur, ke kamar mandi, ke ruang komputer, kamar lagi, meja makan, nah traveling Biasa tuh. sekali, luar biasa. Ini pasti otot tricep dan bicepnya sangat besar ya. Tidak kalah dengan Tapi Mas Aziz ini perutnya ya. masih flabby. Wah ini. Dan kita juga tidak cuma bertiga. Di sini juga ada Mas Yabes. Halo Mas Yabes, selamat datang, selamat datang. Halo. Iya. Aku sebagai admin dari sebuah grup FB di mana kita berpura-pura berada di event Jepangan yang sama. Woi, Wow. wow. Ore, ye. Wow. Oh iya, jangan lupa buat kalian semua yang mau titip salam, mau request lagu, kalian bisa titip salam di comment section ya. Titip salamnya kalian tag teman kalian yang mau disalamin, misal gak deh, gue jadi kasih itu contoh. Atau kalau misalnya mau request lagu, kasih hashtag request di Jepangan channel ya. Oke, gitu aja. Ya, Oh, sebelum kita jadi menuju kamu ini ya admin Pak, sebelum kita menuju inti acara, tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada para media partner dan para sponsor. Di sini kita melihat ada BPAWI, kemudian ada Cosplay ID, ada Japan Matsuri Surabaya, ada di Jepangan Channel, Kaori Nusantara, Kori Gengi, Media Formasi, Perecehan Tekstual, sama Risa Media. Kemudian di sponsor ada Kyra Beats dan Vibetronic. Kemudian disupport juga sama AMV ID. Ya, kami sangat terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kami agar terlaksananya acara-acara yang bakal atau sudah terjadi dan terlaksana. Nah, di sini dengan adanya saya, Mas Aziz, kemudian Kak Yukitora dan bersama Mas Yabes juga, di sini kita bakal ngebahas seputar pop culture ya, tapi dengan sudut-sudut pandang yang berbeda di sini ya. Di sini ya ada Mas Joni Zopi, katanya mana gorengan ya tuh. Kamu tolong nyetok sendiri ya. Ini bukan warung. Terima kasih. Hati-hati teman, jangan terlalu banyak makan gorengan. Benar sekali. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih intim dan mendalam, alangkah baiknya kita mencoba lebih dekat kepada pembicara-pembicara kita pada kali ini. Mungkin bisa dari Mas Aziz sendiri ya. Di sini Mas Aziz bisa bercerita ya, sebagai apa di sini? Saya di sini sebagai narasumber Pak. Ya, terus Udah. kredibilitas Anda maksudnya apa? Enggak. Kredibilitas saya. Oh iya. Kredibilitas. Aku di sini gini sih Pak, lebih ke orang yang menggiati dunia perfitnessan ya Pak. Sudah cukup lama juga, sekitar 4 tahun sampai 5 tahun lah. Mantap. Sekarang menuju 5 tahun sih. Waduh. Tapi segar gue. di sisi lain aku juga suka sama dunia Jepangan Pak. Waduh. Gitu loh. Jadi semua berawal ketika saya menonton JoJo, jarak 2 episode, badan saya tiba-tiba berotot gitu Pak. Wah, itu Wah, mantap. Bentar. Kok ngeri gitu nonton Jojo langsung berotot ya? Keren ya? Kok jadi iya, karena ketika kamu menonton JoJo, testosteron kamu meningkat 500% Pak. Waduh.
Wah, Susah pantesan ya tanganku tuh nggak olahraga tapi berotot ya. Susah. Ya itu karena berkat nonton Jojo, kamu tidak perlu beli whey protein, kamu tidak perlu beli amino dan segala macamnya. Kamu tidak perlu ikutan weekend. Cukup makan konsumsi. Oke, kayaknya kita kayak itu dulu ya buat Mas Aziz Namantinus. Kemudian ada Mas Yabes. Halo Mas Yabes. Halo. Halo. Selamat malam. Biasanya Sebenarnya kabarnya dipanggil. udah ya. Iya, baik. Jadi gini, Masnya sini kan sebagai pembuat ya, selaku pembuat acara event online ini, menurut Mas Yabes sendiri tuh gimana sih ini dari eventnya udah berjalan kurang lebih 3 hari ya, Senin, Selasa, dan Rabu. Sekiranya gimana? Apakah sangat antusias dari yang Mas Yabes perkirakan dengan kalkulasi segala macam? Mungkin bisa disampaikan sedikit. Kalau dibandingin sama event sebelumnya, Cosplay from Quarantine, sekarang kan edisi 2-nya, Coswalk from Quarantine. Antusiasmenya ya, kalau aku boleh jujur itu sedikit berkurang. Entah kenapa, mungkin gestarnya kurang menggugah, mungkin ya, atau aku kurang tahu ada apa, atau mungkin karena udah PSBB udah mau selesai. Tapi sebenarnya nggak selesai juga, karena kan kurvanya kan nggak menurun gitu, nggak membaik. Jadi aku di sini tetap mengadakan event supaya kita tetap aja mending di rumah aja daripada kita keluar gitu loh. Kita tetap bisa merasakan event Jepang gitu loh di sini. Mantap Gitu sekali aja. Mas Yabes. Ini Ya kalau buat yang Coswalk from luar Quarantine, ya tetap daftar aja. Itu linknya ada di search aja di atas di bit.ly/daftar Coswalk. mantap. Oke, Jiwa gitu aja. bosku, mantap sekali. Ya, ini mungkin agak intermezzo sedikit ya, karena cepat atau lambat tuh semuanya akan menjadi digital ya, termasuk konser sama hal semacam ini. Menurut saya ini bakal lebih ke digital dan online seperti itu ya. Ya, ini menurut saya sudah merupakan suatu gerakan yang sangat bagus, gerakan perubahan yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Mas Yabes, agak wejangannya dikit ya. Terus Oke. kemudian ada Kak Yukitora. Halo Kak Yukitora. Hai. Halo, sudah lama tidak bersua. Iya, udah lama banget. Gila, Lama aku jadi sekali. orang yang di rumah, Wah, luar biasa. traveling di dalam rumah saja. Gimana ini job desk, kerjaan cancel ya, mau nggak mau ya, yang sudah tertata kurang lebih 1 tahun mungkin ya. Kan biasanya ini nggak kan kalau tertata diundang banget. jaraknya agak lama gitu. Kebetulan sih memang beberapa event nih dari pertengahan Maret sampai Juni awal cancel semua, postpone sih lebih tepatnya. Nggak tahu sampai kapan, ada yang cancel, ada yang postpone gitu kan. Terus ya rata-rata juga kata manajerku juga banyak kan baru nanya-nanya gitu loh. Tapi ya eventnya kan gara-gara corona jadi ya postpone semua, nggak jelas juga gitu. Oke. Boleh banget. Oke, buat teman-teman yang belum tahu atau kepo soal Kak Yukitora ini, boleh banget dicek di fanspage-nya di Yukitora Keiji ya Kak ya. Ada juga Instagramnya, Yukitora Keiji itu ada kerjaan-kerjaannya Kak Yukitora sebagai cosplayer ya, luar biasa, bagus banget. Wah, sekarang lagi throwback aja sih, soalnya Oh, kan lagi lagi throwback. nggak bisa kerja apa-apa ya. Aku kan juga lagi pindahan, jadinya sibuk di rumah aja gitu. Mostly memang pasti di rumah ya, walaupun nggak corona juga, aku emang orangnya lebih sering di rumah ketimbang jalan. Cuman karena ini lagi pindahan, jadi ya beres-beres gitu. Tapi ya seperti Kak Aziz tadi, aku juga social distancing di rumah, karena kan ada tukang datang kemari bolak-balik gitu kan. Jadi ya tetap pakai masker, tetap social distancing juga. Terus abis mereka kerja dibersihin gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak kesibukannya jatuhnya malah lebih IRL gitu, sobbing. Padahal gue kayak pengen bikin kostum tapi ya tutup. Ya, kita semua terkena dampaknya, kayak kita dalam satu wadah yang sama, wadah yang sama, Iya, kita di mangkok yang sama, asik. mangkok. Ya, ini sekali lagi ya buat teman-teman yang pengen lebih mengenal dekat dengan Kak Yukitora, boleh banget dicek di fanspage di Yukitora Keiji atau di Instagramnya. Atau buat kamu yang lebih kepo soal wawancara saya dengan Kak Yukitora, bisa banget cek di channelnya, di Jepangan Channel ya. Kita 2 kali Iya, ada di ketemu. YouTube kan. Iya. Mantap sekali. Oke, di sini sepertinya komen seksi sudah sangat ramai ya. Mari kita mulai pembahasannya saja ya. Oke, di sini ada Mas Aziz, ada Mas Yabes. Kenapa kalian di mute, teman-teman? Saya tidak di teman. Saya Oh, iya. hanya Biar gak bocor. Oh iya, maaf dong teman-teman. menghindari suara-suara yang tidak diperlukan, Pak. Oh iya, siap. Terima kasih luar biasa.
Oke, di sini Sama-sama. saya akan menarik satu topik ya. Temanya masih gak jauh beda dari event nih. Gak jauh beda dari pop culture ya. Di sini mungkin aku lebih menyinggung gimana perubahan pop culture Jepang ini mulai dari mungkin awal tahun 2000-an, 2006, 2008, terus kemudian mulai nge-hype 2013, terus bisa sampai heboh banget sekitaran tahun sekarang ini. Mungkin dari Mas Aziz sendiri bisa cerita-cerita dikit, ngomong-ngomong dikit, gimana sih dulu bisa banget atau bisa kepincut sama pop culture Jepang tuh gimana sih? Padahal kan Masnya sendiri lebih fokus ke artis kayak gitu kan ya. Monggo, silahkan. Mungkin untuk pertama kali aku bisa ngerambah di dunia Jepangan itu karena dulu aku Jeroxstars ya. Tahu Jeroxstars mungkin teman-teman di sini yang belum tahu Jeroxstars itu adalah fans club daripada grup band J-Rock. Mungkin teman-teman tahu, mungkin Pak Arik tahu kan? Oh, tentu saja tidak. Wah, tentu saja. Lanjut. Jadi J-Rock itu band Indonesia ya yang mengusung genre Jepangan di Indonesia. Untuk fanbase-nya cukup banyak juga sampai ke daerah Garut. Kebetulan saya di daerah Garut. Nah, pada waktu itu saya join ke komunitas Jeroxstars Club Garut. Sampai akhirnya pas di dalam komunitas itu saya dikenalin sama beberapa band Jepang yang lain kayak Lock and Seal, The Gazette, dan kawan-kawan. Berawal dari situ, saya mulai nge-explore dunia Jepangan. Oh, ternyata musik-musik dari yang bergenre J-pop sama J-rock tuh enak-enak untuk didengar gitu. Tapi selain itu juga untuk chord progressionnya pun asik gitu. Kayak misalkan kunci gitar yang dipakainya tuh nggak seperti kunci pada umumnya gitu. Oh, Lebih enak, I see. lebih enak untuk didengar gitu. Lebih emosional juga sih. Kadang ada beberapa lagu yang bahkan bisa bikin aku nangis juga untuk lagu-lagu Jepang. Kalau boleh tahu nih, Kayak- sempat kepincut atau tahu pop culture Jepang itu mulai tahun berapa sih? Sekitar tahun berapa? Tahun 2009 berarti ya, waktu SD kelas 5. Oke. Menarik. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Mas Yapes, masuk. Halo, masuk. Ya, mungkin boleh cerita dikit-dikit ya gimana bisa kepincut sama pop culture Jepang ya. Silahkan cerita dikit-dikit. Aku masuk pop culture Jepang itu gara-gara kakak kelasku sih waktu itu. Aku masih SD waktu itu, kakak kelas itu SMP. Tau lah dia orangnya, aku ceritain dia dikit ya orangnya. Iya, Orangnya boleh. tuh Monggo. wibu no lab banget lah gitu. Entah kenapa aku suka gangguin dia. Aku mungkin gak bakal nyebut orang di sini ya, tapi kalau orangnya denger, aku salam. Terima kasih sekali udah mengenalkan saya ke Hunter x Hunter dan Detektif Conan dan Osu waktu itu. Mantap. Aku tahun berapa ya itu ya? 2000 SD 2011-an kali, 2011-2012-an gitu. Mulai dari situ sih pengen tahu di Jepang tuh gimana. Akhirnya bermula dari JKT48-an, zaman-zamannya apa tuh lagu yang awal-awal tuh Fortune Cookie dikenalin. Gara-gara satu orang itu aja sih aslinya. Yang aku penasaran banget, akhirnya dikenalin banyak. Itu aja sih aku buat tahu di Jepangannya. Tahun 2011 ya. Tahun 2011. Iya, itu, 2011. Ya, masih zaman-zamannya Osu segala macam sih ya. Benar. Oke, sekarang gantian Kak Yuki nih, cerita-cerita Kak. Ternyata baru tahu bisa di-mute, maaf ya, nggak pernah. Tidak apa-apa Kak, ini sebuah teknologi yang sangat terbarukan Kak, disebut Discord. Dia sangat luar biasa, Maaf ya. bisa melakukan mute dan segala macam. Dari- Oke, silakan Kak, bisa tadi bercerita jadi- dikit. Ya, jadi awal Jepangan aku ya, Yoi. aku di tahun 2009. Waktu itu masih kelas 6 SD. Tapi udah lagi nunggu kelar lulusan gitu. Terus datang ke event di Jepangan di sebuah toko buku Jepang di Jakarta gitu. Tapi memang sebelumnya memang tertarik untuk ikutan cosplay, tapi nggak tahu di mana. Terus akhirnya memang toko buku tuh langganan, terus dibikin acara cosplay. Nah dari situ bener-bener masuk ke ini yang namanya dunia Jepangan, dunia cosplay. Terus ya lanjut terus ya, terus ketagihan gitu deh. Terus sampai akhirnya Kak Yuki memutuskan buat masuk jurusan kuliah yang udah ditempuh kayak gitu Kak. Ya, aku memang senangnya masuk kuliah jurusan seni ya, karena dulu mau jadi arkeolog gak jadi. Waduh, kok susah ya?
Jaraknya Iya, lumayan. dulu memang mau jadi arkeolog. Dulu kecilnya rencananya cita-cita mau jadi arkeolog dinosaurus, tapi gagal dan harus kandas karena sekolahnya jauh di Amerika. Iya sih. Jadi harus dikandaskan. Tapi memang keluarga memang agak nyeni lah orangnya. Jadi ya Oke. akhir-akhirnya jadi sekolah fashion design sih, basically gitu. Ya, bagus. Cuman ya itu Mungkin membantu banget sih buat cosplay ya, karena kan most of the time aku kan bikin kostum aku sendiri. yes, itu benar-benar sebuah gerakan yang bagus ya. Mungkin buat teman-teman ini ya yang mungkin masih SMA, masih galau ingin masuk jurusan mana, mungkin bisa mengikut jejaknya Kak Yuki Tora ya. Dari passion gitu akhirnya ini bisa jadi kerjaan yang cukup menjanjikan seperti itu. Anyway, ini ternyata sudah Nganggap ini hobi sih gitu, belum yang kayak pekerjaan yang gimana, karena aku benar-benar masih hobi gitu. Oh, itu masih hobi. Siap. Oke, anyway ini karena sudah cukup banyak pesan yang masuk, ini izinkan saya teman-teman sekalian untuk membacakan titip salam ya. Ini sudah cukup banyak masuk. Ini dari Muhammad Farhan Dwi Laksono. Kirim salam untuk Bos Nanda. Waduh. Segar. Bos ada WS yang sehat ya. GWS cepat sehat ya, GWS. Halo Bos Nanda, salam dari saya. Terus kemudian ada Mas Agung Suhendro, titip salam kepada Bung Prima. Mantap. Dari Abi Hamzah Ramadan, titip salam sama Pace saya di Ambon. Halo, Ya, Pace. semoga Pace yang mendengarkan ya Halo, podcast Pace, ini. Pace. Terus kemudian ada Mapra, titip salam buat Dekwati di Wonosobo. Aku sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi kenapa kamu lebih milih dia yang kaya raya dan ganteng itu? Kamu tahu nggak perjuangin kamu 6 tahun tapi kamu nggak pernah lihat ke arah aku. Request lagunya Kangen Band Min yang antara aku, kau dan dia. Terus kemudian ada Johnny Sopi, titip salam pada employerku, Master Aris Setiawan. Halo Mas Aris. Terus kemudian ada Afif Radipta, titip salam untuk Apple Pie. Kenapa makin lama nggak jelas ya? Oke, kayaknya segitu dulu ya yang bakal aku bacain. Oke, kita bakal masuk ke topik yang selanjutnya ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman sekalian, para pembicara ini jarak mereka tertarik dengan di Jepangan tuh cukup dekat ya. 2009, 2000. Tadi Mas Aziz yang berapa? Mas Aziz tahun berapa tadi? Ya? Tadi Mas Aziz tahun berapa? 2009 juga ya, sama kayak Kak Yuki Iya, ya? 2009 juga. Terus Waktu tadi itu Yuki kelas 6 ya. ya, kamu kelas berapa? Kelas 5. Aduh, kamu kelas masih 5, kecil berarti kamu ya. aku lebih muda 1 tahun. Iya, aku masih kecil, Pak. Terus tadi ya Mas Yapes tadi 2011 ya kayak gitu ya. Ini mungkin agak memukul ke belakang, flashback dikit ya. Kalau kita ingat-ingat 2009, 2000 sampai 2011 itu mungkin rame-ramenya kartun sama animenya di Indosiar ya. Jadi kebanyakan orang lebih tertarik pop culture Jepang dari situ-situ kurang lebih ya. Entah itu mereka terikat atau terkait sama Bleach kayak gitu, karena waktu tahun itu masih sering-sering banget ya buat ditampilin. Terus mulai masuknya serial tokusatsu kalau nggak salah di TV swasta itu mulai sering ditampilin. Terus kemudian juga mulai adanya event-event Jepang di lokalan juga mulai ada kalau nggak salah. Kalau di Semarang sendiri sih sebenarnya belum rame ya waktu itu ya. Mungkin di daerahnya Mas Aziz gimana? Kalau daerahnya Mas Aziz gimana waktu tahun-tahun segitu udah muncul belum event Jepang, Mas? Event Jepangan di mana nih? Di Indonesia atau di Garut, di domisili Mas di Aziz. Garut. Untuk di Garut event Jepangan justru kurang, Pak. Wah, kurang ya ternyata ya. Justru kurang untuk event Jepangan di Garut, karena mungkin untuk dunia Jepangan sendiri belum merambah banyak ya, paling di beberapa komunitas tertentu kayak di Jiroxstar doang. Karena beberapa orang yang suka sama musik Jepang lain pun kebanyakan joinnya sama Jiroxstars karena mereka nggak ada pilihan lain gitu kan. Oh iya, Misalkan paham. fans kayak misalkan fans Lock and Seal. Mereka pengen gabung sama fans Lock and Seal yang lain tapi bingung kemana. Ya salah satu komunitas yang ngiblat ke Lock and Seal ya Jiroxstars juga gitu. Oh iya. Jadi bisa dibilang Jiroxstars Garut pada waktu itu sebagai wadah yang mempersatukan banyak yang suka sama Jepangan. Ya ini Sampai ada salam akhirnya nih, Mas pada Aziz mic-nya ada dideketin katanya. Oh iya. Mungkin sampai akhirnya pada tahun 2012-2013 itu udah mulai banyak komunitas-komunitas Jepangan independen yang di luar dari Jiroxstars Club Garut gitu. Paham. Oke.
Oke, selanjutnya mungkin Mas Jabes. Masih ingat Iya, kan? halo. Sekitar tahun segitu udah mulai ada marak event Jepang apa belum? 2011 ya berarti ya? Kalau tahun segituan sebenarnya ada, tapi aku kurang tahu gitu loh. Aku karena nggak suka ikut gitu-gituan pada waktu itu. Oke, oke. Tapi ada wadah gitu buat Jepangan yang unik banget di Malang, kota Malang di kotaku. Oh, ada Yaitu di acara sekolah. Jadi kalau di sini kan ada SMA swasta namanya Waing Santo Yusuf, Kolese Santo Yusuf Kosayu. Itu tiap tahun itu ngadain acara kebudayaan namanya Kosayu. Tar aku inget namanya. Acara kebudayaan lah kayak kayak Bungkasai gitu lah, Bungkasai dari tiap daerah itu tiap kelas punya daerah sendiri gitu. Misal kelas 10A ngadain NTB, kelas 11B ngadain budaya Aceh gitu misalnya. Tapi buat ekstra bahasa mereka bisa punya stand sendiri di lantai paling atas. Aku tuh paling inget banget itu ada stand di Jepangan gitu, tempatnya gede banget. Stand Jepangan itu, dan itu mereka kayak udah ngadain event dalam event sendiri. Waduh. Beneran di samping itu ada booth apa kopi-kopi anime gitu, terus ada Osu Gathering gitu tahun 2011-an itu. Aku yang inget itu ya kakak kelasku tuh juga ada di situ yang aku ngomongin tadi di awal. Iya, itu ada jadi panitia di situ di grupnya itu, sama ada beberapa anak-anak Kosayu juga di situ, dan itu yang benar-benar oh ternyata di Jepangan tuh bisa gini ya gitu loh. Aku baru pertama tahunya. Tapi kalau buat event yang benar-benar komersil yang gede, aku belum tahu pada waktu itu. Oh, oke. Menarik. Oke, selanjutnya Kak Yukitora. Ya. Hai. Selain event yang waktu itu di toko buku, ada nggak Kak event-event yang setelah itu mungkin Kak Yukitora pernah dengar atau pernah ikuti sekitar tahun 2009 mungkin? Langsung Jak-Japan Matsuri. Oh, JJM ya, oke. JJM 2009, abis itu masih zaman ada Hello Fest gitu. Oh iya, Hello Fest ya 2009, benar. Ingat. Terus hampir setiap minggu gitu. Dulu awal-awal tahun sih event Jepangan nggak terlalu banyak gitu, masih sebulan 2 gitu. Tapi lama-lama mulai sebulan 4 event, setiap minggu ada, lama-lama mulai tabrakan gitu. Iya ya, kalau daerah pusat mungkin ini ya udah cukup berkembang dan cukup solid ya kalau dilihat di tahun segitu ya Kak ya. Oh iya, event udah mulai ya setiap bulan 2 lah gitu. Atau minimal sekali lah setiap bulan. Tapi berjalannya tahun ya nambah terus gitu sih. Sampai sekarang yang kalau Jakarta mah udah kayak pas sebelum pandemi eventnya udah tabrakan sehari bisa 4 event, 3 event gitu sih. I see. Oh, menarik sekali. Cuma dibilang sih lebih enak zaman awal ya kalau sama zaman awal Jepangan gitu. Soalnya bener-bener event Jepangan gitu. Karena awal-awal event juga kayak lomba seiyu segala macam itu awal-awal sih. Cuman semakin sini kayak lomba cosplay doang kayak gitu. Oke. Depends ya. Kalau aku bilang sih depends. Cuma kalau Jepangan banget dulu lebih Jepangan banget gitu. Sekarang kalau yang dibilang event Jepangan paling ya event sekolahan Matsuri, terus yang event kayak Anichisai, Jak-Japan itu sih yang Jepangan banget. Tapi sisanya kan lebih ke pop culture, apalagi kalau cosplay kan jatuhnya bareng sama event game tuh. Ya, atau event mall gitu kan, kayak mall bikin acara terus diisi dengan lomba cosplay kan ada yang kayak gitu. Oh gitu ya. Iya sih, bener juga sih kalau dilihat-lihat event-event yang benar-benar kayak berasa pop culture-nya tuh makin besar, eventnya makin berkurang ya, karena mereka lebih fokus ke acara hiburannya mungkin ya Kak ya. Kayak tadi cosplay segala macam, lebih fokus ke acara hiburannya kayak gitu. Cuman makanya kan kalau aku pribadi kan kayak keluar kota gitu kan, diundang keluar kota gitu, rata-rata yang ngundang tuh kayak event Matsuri ke sekolah, terus kampus gitu. Jadi ya rasa event Jepangannya malah di Jakarta nggak sering ngerasain gitu, lebih sering kayak gara-gara keluar kota gitu. Soalnya masih luar kota masih berasa banget event Jepangan ya. Bukan berarti Jakarta udah enggak, bukan, maksudnya kayak di sini karena event udah terlalu banyak, udah bertabrakan gitu.
Iya sih ya, Ya, bahkan terlalu banyak kayak event yang untuk dibandingkan ya kayak karena iya saking banyaknya gitu kita kan juga bingung kan untuk dibagi dulu kan kayak event Jepangan kan kebanyakan tradisional modelnya tuh model tradisional digabung sama pop culture kan gitu rata-rata kayak yes. event kampus event rata-rata kayak gitu kan tapi kalau di Jakarta kan pop culture udah ada pop culture sendiri tradisional kan kayak Anichishai gitu kan ada traditional stage ada pop stage gitu kan terus kayak kalau yang pop culture-nya kan kayak Indonesia Comic Con US ya kayak ini loh apa AVA terus Creator Fest, Comic Furo itu kan lebih ke pop culture-nya gitu, lebih ke modernnya gitu kan. Kalau dulu-dulu kan kayak semua jadi satu gitu. Lebih ke kebudayaan lebih banyak sih. Iya sih ya. Kalau di aku juga baru kerasa sih kayak makin lama itu lebih fokus ke acara hiburannya sih daripada kita bagaimana namanya penikmat culture-nya Jepang itu kurang lama-lama nggak sadar aja kalau lebih ke makan sama pop culture-nya gitu sih ya. Ya, cuman basically tiap orang kan beda-beda ya. Basically kan kayak ada yang memang tujuannya ke event pop culture, ngewota, habis itu kayak emang ke buat musik, ngewota idolnya gitu kan. Itu kan lebih ke pop culture atau ngomongin anime gitu kan lebih ke pop culture. Tapi kan kayak banyak tapi kan yang kayak ada juga lah yang anak-anak muda tapi tetap juga ada gitu kan apa yang kayak yang kaligrafi terus ada yang kalau di event kampus gitu banyak kan tuh ada yang kayak ikebana yang ngerangkai bunga terus kayak gitu-gitu sih jadi ya cuman ya memang sih sekarang kebanyakan eventnya kebanyakan pop sih soalnya mungkin ya balik lagi kan rata-rata kalau kesannya mah kalau tradisional tuh orangnya tua-tua gitu nah. Iya sih. Ntar berkesannya kita throwback terlalu lama ntar dikiranya wah lama nih eventnya kamu tahun 2000 berapa kayak gitu. Padahal eventnya baru tapi basically ya makanya kan cuman kan ada rasa kerinduan dengan event yang tradisional lagi apalagi tahun ini kan nggak ada Nichisai seharusnya Nichisai kan bulan-bulan ini kan cuman ya kerinduan aja sih karena kan biasanya karena event yang Jepangan yang tradisional itu lebih banyak makanannya gitu. Oh iya sih ya kalau dipikir-pikir iya gitu sebenarnya kan kalau yang pop culture itu makanannya tuh kayak misalnya kayak kita ke Ava gitu kan makanannya Yoshinoya gitu terus ya makanan Oke. modern gitu tapi kalau yang kayak kita ke Nichisai gitu misalnya atau event Matsuri sekolahan kampus makanannya ada ikayaki ada sushi terus ada makanan-makanan permen yang apel kayak gitu ya kak ya biasanya ya gitu. Emang makanan-makanan yang lebih tradisional gitulah yang kayak unik-unik gitu walaupun itu sebenarnya ada di restoran Jepang kalau kita ke restoran Jepang ada gitu tapi kan kayak feel di event versus feel di kita makan di restoran kan beda gitu nah ya kan kita makan sambil jalan-jalan lihat-lihat iya ya bener sih sempat ada rasa-rasa kerinduan dan semacamnya. Oke ini pindah sebentar ini ke Mas Aziz. Halo Mas Aziz, masuk Mas Aziz. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ya, mungkin Mas Aziz ini masih ingetkah sama event-event pertamanya dulu? Event pertamaku waktu itu NNM di Bandung Pak. NMNN? Iya Nihon no Matsuri. Oh. Di ini apa STT Telkom. Ini bisa tahun berapa ya? Gimana ya dulu? Oh ya tahun berapa? Aku rada lupa sih antara 2013-14 kalau nggak salah lupa serius. Masih ingat pokoknya dulu sekitaran... rame-ramenya apa dulu Mas ya? Rame-ramenya dulu masih ingat gak? Kurang lebih vibes-nya gimana? Dulu rame-ramenya gini Pak, aku kaget soalnya pertama kali datang ke event sana itu Kirito di mana-mana Pak. Wah bu, segar. Nggak, soalnya dulu kan waktu awal ramai Sword Art Online kan gitu, semua orang menjadi cosplay Kirito semua. Gitu. Benar sekali. Aku nyampe ke sana lah, ini kok Kirito semua gitu. Apakah kalian dari satu panti asuhan yang sama? Waduh. Waduh. Terus ini juga sih, di sana ada banyak stand makanan juga sih yang aku lihat. Tapi justru untuk di sana sendiri uniknya tuh bukan cuma makanan dari Jepang, Pak. Kalau nggak salah waktu itu pernah lihat stand seblak deh. Wah, seblak. Seblak ada, terus sama minuman standar gitu kayak yang ya ini
nyebut produk nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Paling kamu dipenggal. Iya, minuman hijau yang itu, yang Milos itu. Iya, siap. Yang kayak gitu-gitu justru. Untuk ininya sendiri apa? Untuk orang-orang yang cosplaynya sendiri nggak terlalu banyak yang macam-macam sih ya. Justru kebanyakan yang armor sih yang aku lihat kalau zaman dulu tuh. Armor malah ya yang kamu lihat ya. Iya, karena mungkin apa namanya? Karena mungkin Tokusatsu sempat rame, bukan sempat rame sih, emang rame sih ya. Tokusatsu mungkin dulu rame juga gitu. Iya. Terus ada juga beberapa orang yang dia bikin karakter original tapi berbasis Tokusatsu, kayak misalkan dulu aku Wayang Iblis kalau nggak salah. Waduh. Dari Jakarta sih itu. Nggak salah Wayang Iblis dulu. Untuk vibe-nya sendiri sih masih aman ya, masih tidak terlalu banyak drama seperti sekarang. Kayak paling drama yang banter tuh yang loli aja dulu sih, kayak loli dibawa ke karung gitu. Ada orang ngumpul bareng. Oh, stop. Wow. Bro, stop bro. Ini Sorry. Ini Rastri Wholesome, bro. Kita tidak berbicara soal kekerasan, bro. Di podcast Wholesome, bro. Ya, jadi mungkin memotong yang tadi ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Sih dulu. Lebih Terus, santai sih kalau dulu. Oh, masih santai. Masih santai. Iya. Mungkin masih ingat gak dulu itu sendirian apa bareng temen bla 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 gitu? Dulu kami selalu kolektif Pak kalau ada event kayak gitu. Kayak misalkan, yuk kita berangkat yuk ke event ini. Kita kolektifkan uangnya, kumpulin, terus kita sewa mobil atau sewa bus gitu. Kita berangkat bareng 20 sampai 30 orang. Waduh. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu ya? Selalu seperti itu. Waduh. Ini saya bacain komen sebentar ya ini ya. Wah, di sini ada. Oh iya, boleh. Yohana Chris ya. Hai juga. Terus ada Mas Reza Damara Awali Rizky. Sini Bos Nanda WS. Wah. Kalian kayaknya teman dekat ya. Terus ada Mas Prima nih, Tarik Prima. Aku sayang Mbak Teresia. Hahaha, kamu ngarep ya. Kemudian ada YuKZ ya. Setuju sama Kak Yuki Torawa. Kamu sim ya? Oh iya, ini ada yang titip salam lagi nih dari Agni Damar. Titip salam untuk PT Multi Stong Dimensional. Tagihan Anda tanggal 20 Februari sudah jatuh tempo. Waduh, maksudnya apa itu saya tidak mengerti. Dari Johnny Zopi, titip salam buat Mas Excel Kowananda. Juga dari Reza Damara Awali Rizky, salam buat Mas Aziz, ditunggu mabar CSGO-nya. Mantap memang ya. Oke, selanjutnya ini Mas Yabes ya, the last but not least ya. Ini gimana kesan-kesannya dulu event pertama kali mungkin? Event Jepang bener-bener pertama kali itu di Malang itu udah event komersil sih, aku dari salah satu IO di Malang gitu. Jadi pertama kali aku masuk ya tahun 2016-17an, jadi aku gak terlalu orang lama lah buat di Jepangan ini. Waduh. Apa yang aku katakan nggak terlalu lama gitu lah, so di skip aja mendingan. Oke, di skip aja sepertinya ya. Oke, untuk urusan ini. Oke, ini tadi kalau kita mengingat sama ceritanya Kak Yuki Tora tuh, aku jadi sempat flashback dikit ya. Kalau zaman dulu 2011-2012 awal mulanya aku pribadi masuk event gitu ya. Ini aku masih ingat banget, nama eventnya adalah Orange Original Event of Japan Indonesia, itu dari Universitas Diponegoro. Ini bahkan aku masih punya jadwal eventnya tahun 2012 pada saat itu. Ini banyak banget, ada Giga of Spirit jam 3, terus kemudian ada cosplay perform, gak ada namanya ya, kok sekarang kan sering banget dikasih nama-namanya kayak gitu. Terus mungkin juga teman-teman masih inget ya waktu pertama kali event mungkin masih malu-malu ya minta foto ya, cileh malu-malu, sekarang malu-maluin kalian semua. Biasanya malu-malu ya. Foto sama gue star juga dicari-cari kemana-mana, malu-malu fotoin teman. Kamu foto-foto, gak kamu aja, astaga. Solo sekali kalian ya, sangat jaga image sekali ya. Terus juga zaman dulu juga masih ya sesuai sama omongannya ini ya, Kak Yuki Tora kemarin, kemarin lagi tadi, jauh banget kemarin. Masih banyak hal-hal dari culture yang masih melekat di event tersebut ya. Ini buktinya aja di jadwal yang aku pegang ini masih ada kayak Bon Odori, masih ada Hanabinya, terus kemudian ada Soran Bushi. Bahkan yang biasanya kampus atau sekolah yang ada sastranya, biasanya itu di openingnya atau di pembukaan acaranya itu biasanya ada tari-tariannya, ada tari Bali atau entah tari ke daerah yang lainnya dan semacamnya seperti itu.
Nah sekarang kita bakal fokus ke pop culture-nya di sini ya, langsung ke pop culture-nya. Teman-teman ngerasain perbedaan gak sih waktu pertama kali teman-teman awal kepincut atau mulai mendekati ke pop culture Jepang ini dengan yang dulu dengan yang sekarang yang ya mungkin mulai ramainya idol, mulai ramainya tokusatsu secara over dan semacamnya, dan ya hal-hal yang mungkin kalian apa ya bahasanya ya susah diterima kayak gitu. Ya mungkin Mas Jafes bisa cerita dikit-dikit soal perasaannya. Dilepasin aja nggak apa Mas? Nanti saya sediakan tisu. Ya. Soal fandom-fandomnya ya. Lebih ke ya fandom boleh, apapun yang Mas Jafes rasakan. Kalau aku sih ya dari sudut pandang yang orang yang sedang belajar menjadi IO gitu, aku harus bisa kerangkul semua fandom-fandom itu sih. Gimana apa yang lagi in aku juga harus ngikutin. Misal yang lagi in anime apa namanya Demon Slayer, ya aku juga harus ngikutin juga gitu. Ya nggak bisa aku misal suka anime lawas aja nggak mau denger agak mau nonton anime baru, aku nggak bisa untuk ngelakuin itu sih. Iya sih ya, untuk menjadi IO paling nggak kita harus mengikuti pasar sama mengikuti komunitasnya mau gimana ya biar iya harus up to date banget gitu. Bisa, ya harus up to date banget, harus bisa diterima dan juga enggak menghilangkan vibe-nya dari hal-hal yang terbarukan atau aktual. Oke, terus selanjutnya Kak Yukitora. Yes. Ya, gimana Kak menurut Kak Yukitora soal perkembangan atau ya mungkin perubahan yang minor-minor gitu dari dulu awal-awal Kak Yukitora mulai terjun ke pop culture Jepang sampai sekarang sudah seperti ini? Sama kayak tadi ya bilangnya jatuhnya ya. Soalnya kan sekarang lebih ke pop culture, tapi ya basically ada plus minusnya lah gitu. I don't wanna talk about drama, tapi ya namanya hidup pasti ada drama, namanya setiap komunitas pasti ada drama, which is kan dari drama kita belajar gitu. Kita kayak komunitas itu kan jadi lebih berkembang gitu. Oh, Yes. ada begini. Cuman kan balik lagi kita kan harus dipilih-pilih lah yang mana yang memang benar, yang gitu aja tuh. Mana sekarang ya perkembangannya ya semakin go internasional ya. Kalau dari sisi cosplay sendiri pun Indonesia kan juga dari tahun 2012 itu kan sudah juara ya antar negara gitu kan. Jadi kita sendiri pun nggak kalah lah dengan negara lain gitu. Bahkan di Jepang pun WCS juga kita pernah juara 1, juara 2 pernah juga, juara 3 pun pernah juga, 1, 2, 3 sudah pernah diembat gitu kan. Itu kan Indonesia nggak kalah gitu ya kan. Kostum Indonesia juga nggak cuma kayak kostum kan kebanyakan orang pikir cosplay kan hanya Naruto, anime yang biasa gitu, tapi kan kalau yang untuk go internasional, untuk lomba competition worthy itu kan lebih banyak yang armor atau bahan kulit atau bahan kain pun yang kayak baju kain pun juga banyak yang high detail juga. Jadi kan ada kualitas untuk kompetisi gitu loh. Jadi dibilang Indonesia kalah sama negara luar mah enggak juga tuh. Malah dengan kekurangan kita akan alat-alat membuat kita lebih kreatif gitu, dan material di sana walaupun kayak kita yang jauh dikit lah, jauh banget bahkan misalnya Jerman atau negara-negara barat gitu kan, mereka kan dari segi toolsnya kan banyak gitu, alat-alat untuk membuat kostumnya itu lebih lengkap, teknologi yang lebih maju duluan gitu. Sedangkan Indonesia nggak kalah gitu walaupun cuma dengan busa hati dan korek gitu. Kayak Mas Amin kalau bikin kostum kilat, keren, padahal dengan bahan seadanya gitu, which is it's mind blowing gitu. Nggak kalah. Dari skill kita juga sudah terbukti gitu ya Kak ya. Iya, udah Kita terbukti punya skill. dan juga maker-maker Indonesia juga banyak yang dapat orderan keluar, bahkan dapat order dari Amerika gitu-gitu, which is Indonesia kualitas alat tuh. Dan juga event kita juga mengundang cosplayer dari luar yang memang juara, misalnya kayak Clash kan kebanyakan yang diundang memang alumni WCS gitu kan. Jadi memang yang mengundang juri-juri yang memang memiliki kredibilitas untuk event juga gitu. Yes. Saya sangat setuju. Apalagi ini aku sempat tanya sama temenku ya yang sempat berangkat BCS.
Gerard sama Gilbert, halo, siapa tahu menonton. Ini katanya itu buat informasi teman-teman aja ya. Aku lupa perwakilan dari mana, kalau nggak salah Jerman atau Amerika gitu. Mereka itu sebenarnya bahannya sama ya, kurang lebih Eva foam, tapi cara mereka mendapatkannya itu agak sulit. Jadi kalau nggak salah mereka itu belinya itu dari yang mainan puzzle anak kecil tuh loh Kak, kalau nggak salah, yang biasanya buat alas itu kan dari busa itu kan. Nah mereka biasanya beli dari situ terus dipotong-potong, which is di mana ya kan? Itu lebih costly kalau nggak salah. Lebih costly dan kualitasnya lebih bagus. Nah, contohnya kan kalau yang buat busa-busa itu lebih padat daripada busa hati biasa. Iya betul. Jadi basically ya itu dia kan, kalau kita dapat raw material gitu kan, kita banyak produk-produk dengan raw material dengan harga lebih murah. Dan sedangkan kalau di sana ya sudah kayak final product yang harganya lebih mahal dengan kualitas lebih baik. Basically gitu sih. Cuman balik lagi orang Indonesia kreatif banget, bahkan sebelum aku cosplay tuh nggak nyangka gitu bisa bikin kayak Gundam gitu dari busa hati tuh, otaknya nggak nyampe aku. Beneran deh, awal-awal cosplay tuh nggak nyampe juga saya. Nggak nyampe, sampai sekarang udah begini, oh gitu. Dulu emang nggak nyampe, bener-bener wow, how gitu, gimana sih bikinnya kayak gitu, nggak nyampe banget. Sekarang mah oh bikinnya gini gitu, bener-bener out of the world lah rasanya, karena Indonesia dengan bahan yang seadanya tapi bisa bikin yang emang kualitas lebih bagus gitu, or menyamai lah gitu. Jadi makanya wow banget. Cuman ya balik lagi kan, adalah kelebihan kekurangan di Indonesia kan, kayak Warbla aja tidak ada gitu. Ada sih yang mau kayak Luminitrix itu bikin The Myth kan kayak Warbla, tapi kualitasnya pun beda gitu kan, dengan komposisi yang berbeda juga, dengan hasil finish yang berbeda juga, tingkat leburnya pun beda juga. Jadi kan kita punya sebetulnya ya, kalau misalnya orang-orang yang di dunia cosplay juga suka apa ya bilangnya, kayak buka ide buat untuk nyoba dari bahan yang out of nggak kebayang, itu mungkin kita punya mas sebenarnya nggak beda jauh. Mungkin bedanya di luar negeri sebutnya barangnya A, namanya di Indonesia B, terus baru, soalnya udah pernah kejadian kayak gitu aku. Jadi waktu itu bikin apa ya, aku bikin kayak gini. Jadi kayak kain itu kan ada macam-macam jenis ya. Karena aku sekolah fashion ya, jadi kan kain itu banyak macam. Halo? Ya halo masih Kak. soalnya rasanya ini hilang. Jadi lanjut. Kita masih di sini. Kita masih di sini, Kak. Kita Ya, baca-baca juga ini. Masih mendengarkan. Maaf. Jadi kan kalau kita tuh misalnya contoh aja deh, simple banget dah. Bahan suede sama bahan velvet mirip, tapi beda. Tapi gunanya sama aja, bisa dipakai gitu. Waktu itu aku kehabisan bahan Blue Drew suede velvet. Nah, rasanya beda barang, tapi barangnya bisa finishnya hampir sama. Tapi kalau misalkan tahu hal kayak gitu, bisa jadi buat neken budget gitu nggak sih, Kak? Atau mungkin malah Kak Yukitora ini makanya untuk detailing aja gitu? Bisa. Misalnya kalau kamu misalnya pakai Blue Drew, itu kan memang untuk bahan kain gitu kan, untuk baju gitu. Sedangkan suede sama velvet kebanyakan untuk bahan sofa, bahan sepatu gitu kan. Tapi memang ada suede yang bulu panjang, suede yang bulu pendek, ada gitu. Cuman kalau kamu mau namanya toko bahan itu kan, toko A dengan toko B beda harga, barangnya bisa sama gitu kan. Pilih-pilih sih kalau mau costing harga. Terus juga kalau bikin kostum itu kan kayak kalau mau budget yang lebih murah ya kita alternatif gitu, mencari alternatif yang finish looknya sama tapi lebih murah gitu. Oh lupa, yang aku maksud bukan aku, malah si Mas Amin. Jadi Mas Amin itu waktu itu tuh di event, dia itu kostumnya belum kelar. Abis itu kan waktu itu butuhnya warna silver mengkilat gitulah.
kan mesti vinil dong. Ada orang yang ngomongnya vinil, ada yang bilangnya Iya, kulit. biasanya vinil biar Mengkilat. agak mengkilap gitu-gitu ya kayak. Macam-macam deh, setiap maker punya namanya sendiri padahal barangnya sama gitu. Tahu Mas Amin pakai apa? Bungkus lace. Wah ini. Yang dibalik ya, silver dalamnya berarti ya. Ya, silver dibalik gitu. Untuk bikin lapisan belt. Luar biasa emang ini kreativitas tanpa batas ya. Ya, Ternyata keberhasilan jadi ya jadi kalau challenging. ya bayangkan kita dengan keterbatasan tapi kita bisa bikin yang wah gitu kan. Cuma kayak beberapa barang kayak sebenarnya kayak art jadi ada semacam resin yang kayak kalau semacam jadi di Worbla dia bikin namanya kayak dia biji-biji gitu, Worbla pelet kalau nggak salah. Itu kalau dipanasin misalnya kayak kita rendam di air hangat dia bisa jadi clay gitu kan. Nah sedangkan sebetulnya di Indonesia tuh udah ada barangnya. Tapi namanya pastinya bukan Worbla plastic art, pastinya bukan, tapi polyethylene apa gitu. Nah itu tuh sebenarnya udah ada. Jadi kayak semacam emang belinya di toko kimia sih itu dan emang agak susah nyarinya. Cuman itu sama. Jadi dia kalau kita kena panas, misalnya kayak kena air hangat, kita itu bola-bola kita rendam di air hangat gitu, air hangat apa atau panas gitu, dia bisa berbentuk gitu, bukan meleleh. Jadi kayak kita bisa merubah dia seperti clay gitu. Jadi itu yang aku maksud tadi, dimana sebenarnya mah barangnya Indonesia juga punya, kita nggak tahu aja. harus pinter bertualang gitu, banyak camping gitu. Iya sih, kayak hampir gak tertebak juga ya kalau kita dapat suatu batasan, ternyata batasan itu dilonjaki, didorong sama para maker ini gitu kan ya. Sama kayak Mas Amin, terus beberapa orang kayak Mas Bima juga kan. Bahkan aku nggak kepikiran kalau Mas Bima bikin detail tuh pakai ini kan, lem tembak langsung kan biasanya. Ya, ada yang memang detail pakai lem tembak langsung, ada yang pakai semacam karet juga ada. Aku pernah tahu ada yang bikinnya jadi kayak semacam puffy gitu. Aku nyebutnya puffy ya, dia kayak semacam, pokoknya bahannya tuh kayak nggak kenyal sih ya, pokoknya kayak karet tapi disepet gitu. Dan kebetulan aku juga pernah pakai bahan itu juga buat ngedetailing armor. Ada yang pakai itu, jadi sebetulnya cara mendetail, cara untuk ini macam-macam sih. Kayak ada yang seneng kalau detail baju pakai bordir langsung, ada yang langsungnya dicat pakai cat akrilik atau cat kain, ada gitu. Atau senang pakai cat kulit gitu, ada juga gitu kan. Jadi setiap maker, setiap cosplayer itu punya ciri khas masing gitu. Maksudnya buat yang mereka beli yang bikin sendiri ya, bukan yang beli Taobao gitu. Beli Taobao ya pasti semua sama. Sudah jadi ya, semua sama dan sudah jadi ya, karena sudah flat jadi, ya kayak gitu. Cheating gitu. Cuman sih walaupun mereka beli kostum, tetap ada rasa berbeda gitu. Setiap cosplayer memakai itu ada feeling. Setiap orang punya ciri khasnya. Ya itu udah pasti ya. Kayak misalkan kita pakai dari maker A yang udah katakanlah berangkat BCS segala macem, terus beli Taobao kan pasti feel-nya ada beda sih ya. Apalagi bikin sendiri juga feel-nya juga beda. Beda. Bikin sendiri juga beda. Soalnya kalau aku pribadi juga, to be honest ya, aku bisa bikin sendiri, tapi ya karena waktu juga kadang aku beli Taobao gitu. Cuman ya feel-nya beda lah. Pola yang kita bikin buat badan kita, pola baju ready to wear itu kan beda. Karena kalau kayak aku penjahit kan, aku biasa jahit buat badanku, aku tahu minusku di sini dikurangi sini. Sedangkan kalau baju ready to wear kayak Taobao itu kan sebutnya ready to wear tuh kayak kamu beli baju di Zara, ya beli di toko baju udah jadi gitu. Jadi pasti kan kalau beli kaos misalnya kayak di Dep Store gitu kan, department store itu kan aduh kalau tangannya kekecilan lah, keteknya kecilan lah, kurang naik ke atas lah. Kayak kaos cowok kan rata-rata kemeja suka ada yang kayak gitu kan, lengannya kepanjangan lah gitu kan, ya nggak? Iya, lekuk-lekuk nah gitu, itu sebetulnya ya itu kok disebutnya Taobao itu ya semacam itu, kayak baju yang udah jadi, polanya sudah siap, baju yang tinggal konveksi udah di mass production. Itu beda polanya dengan yang kita bikin sendiri. Misalnya ada baju yang kayak Rezero deh.
bajunya rem. Kelihatannya simple ya gitu, made aja gitu. Tapi baju itu tuh ada part-partnya. Jadi bagian dada atas yang putih dipisah sendiri, bagian hitam korset pisahan sendiri. Jadi detailnya juga beda gitu ya kak, buat ngepasin diri sendiri segala Diri macam. lagi itu lebih bagus. Jadi atasan nyambung sama hitam kayak ekor yang ada segitiga ekornya gitu. Itu nyambung bareng sama atasan bisa, atau nyambung sama korsetnya bisa gitu. Tapi kan kalau kita beli tabel semua jadi satu. Kan kalau lihat baju jadi kadang kayak dadanya kemana-mana gitu. Sorry kita agak gimana, tapi memang namanya baju jadi versus kita bikin sendiri itu beda. Cuttingannya beda. Yang seharusnya dibagi-bagi kan kalau baju jadi cuma beres jadi satu. Jadi kan ada rasanya kok something missing, something off lah gitu dari bajunya. Padahal ya gitu deh. Karena kan bajunya kan satu pola gitu. Berapa pecah pola atau pakainya ribet gitu. Oke. Aku jadi semakin tahu ya. Ini tadi Kak Yukitora bahas soal pola, terutama di yang udah mass production atau produksi massal ya, kayak tadi Taobao sama produksi Cosmeca tuh ternyata detailing aja beda, apalagi buat fit ke orang-orang sendiri kayak gitu. Kayak beli jadi gitu, misalnya kayak Taobao gitu. Misalnya contoh kostum Akagi aku beli jadi gitu kan. Versus bajunya Hana Omyoji aku. Nah, kalau Hana Omyoji aku kan lengannya full kain, full bulu burung ditempel satu-satu. Sedangkan kalau beli Taobao itu bukan, jadi kayak kain di print. Nah, plusnya baju jadi adalah mereka sudah ada detailnya. Mereka udah pakai kain print kan, karena kan mereka semuanya sudah polanya dicetak di komputer langsung print sesuai pola. Jadi kan mereka print pun langsung di situ gitu loh. Jadi motifnya pun sudah di situ, pola bahannya juga, pola bajunya juga udah di situ. Jadi kan ya kayak jahit konveksi udah tinggal cetak, potong, jahit gitu kan. Sedangkan kalau kita bikin sendiri kan, kayak misalnya contoh Hana aku kan bulunya kan udah dipasang sendiri satu-satu. Abis itu motifnya aku pasang pakai dilukis gitu kan, pakai cat kain gitu. Ada terus, juga yang kalau ekor itu dibikin kerangka sendiri gitu ya kak, biasanya kak. Gitu. Gimana? Biasanya kalau ada yang ekor dibikin kerangka dulu biar gerak-gerak. Kalau yang masal kan biasanya udah ekor aja gitu. Iya gitu. Kayak kalau ekor kan kayak aku bikin Elma, ekornya bisa goyang-goyang itu karena ada tulangnya di dalam gitu. Keren. Jadi kayak gitu sih memang. Memang bedanya kalau beli jadi versus kita bikin itu beda sih. Juga polanya ada yang off lah kalau gitu, harus ada yang dikecil-kecilin. Makanya kalau aku pribadi kalau beli baju jadi aku tuh bajunya S sampai M. Cuman aku kadang beli M atau L gitu. Soalnya terkadang aja kekecilan gitu. Oke. Sip. Oke, ini menyinggung masalah ukuran baju ya. Kita sepertinya bakal pindah dulu ke Mas Aziz Namantino. Selamat malam Mas Aziz Namantino. Selamat pagi Pak. Ini malam ya, terima kasih. Malam. Kita menyinggung masalah. Semangat pagi Pak. Amat. Ya, kita menyinggung masalah perbedaan event yang dulu dengan sekarang ya. Ini saya pengen menyinggung concern Anda di bidang atletis ya. Ini berarti kalau atletis kan tidak lari dari yang namanya olahraga dan yang namanya konsumsi pakan ya teman-teman. Pangan ya teman-teman. Ya ini mungkin dari Mas Aziz sendiri selama ini ke event cukup miris gak sih melihat para wibu-wibu atau para pengunjung Jepang itu mungkin dari segi perawakannya terlihat over gitu Mas dari BB Mas? Wah, kamu tidak boleh body snorkeling teman. Kan saya bilangnya BB, tidak ada kata-kata yang menyinggung. Gimana ya kalau misalkan untuk ukuran seperti itu sih saya cukup miris, karena kalau misalkan kita menyinggung pada masalah angka kematian terbesar itu salah satunya dari diabetes Pak. Mungkin untuk untuk ukuran-ukuran yang extra size gitu, saya rasa sih alangkah lebih baiknya untuk sedikit demi sedikit mengurangi berat badannya. Di samping itu mungkin kamu selama event pun bisa lebih bergerak bebas dan bergerak enak gitu loh. Karena kan selama event kita nggak mungkin diem di satu tempat Pak. Kita pasti bakal pindah-pindah tempat. Entah itu dari main stage terus jajan ke sini terus masalah jajan nih Mas, masalah jajan. Ini mungkin ada trik dan tips gak nih Mas? Kita jajan benar setelah waktu event, tapi setelah event juga kita enggak terlalu over nih lemak atau BB-nya ini. Mungkin ada wejangan.
lebih ke kalori sih, kebutuhan kalori per hari. Kayak misalkan anggaplah kamu berat badannya 80 misalkan. Nah, kalau misalkan dihitung di TDE kalkulator itu ada situsnya. Kamu bisa hitung, dikalkulasikan lewat tinggi badan, berat badan sama umur. Ntar keluar tuh berapa kalori yang harus dimasukin dalam satu hari. Nah, mungkin triknya di sini adalah dengan makanan yang kita konsumsi pada hari itu. Anggaplah kamu makan sushi atau misalkan makanan yang umum di Jepangan apa ya? Takoyaki. Kayak takoyaki, okonomiyaki. Nah, itu bisa dicari Pak di fatsecret.com.id itu untuk yang situs Indonesianya. Kamu bisa tulis nama makanan yang mau kamu makan pada hari itu. Ntar jumlah kalorinya tuh bisa muncul. Misalkan taiyaki atau takoyaki itu kalorinya 300 sampai 500. Nah, berarti dalam satu hari kalau kebutuhan kalori kamu 1800, kamu bisa makan takoyaki atau taiyaki sebanyak 3 kali misalkan. 3 porsi lah gitulah. Atau misalkan 2 porsi gitu. Agar sisanya kamu di rumah bisa makan yang lain-lain juga. Karena untuk mengatur berat badan sendiri itu tergantung kalori yang masuk juga, Pak. Kalau dalam satu hari kamu butuhnya 2000, kalau untuk menaikkan berat badan berarti kamu harus menambah 500 lagi kalorinya. Berarti yang masuk itu harus sekitar 2500. Tapi kalau misalkan kamu pengen mengecilkan berat badan, berarti kalori yang masuk itu harus dikurangin 500. Intinya sama sih, naik 500, turun 500 juga. Agar apa? Kenapa kalorinya harus dikurangin? Agar kalori yang tidak tercukupi itu diganti dengan energi lemak. Gitu loh. Jadi misalkan kita makan cuma 1500, masih ada kurang 500 kalori. Nah, itu 500 kalori yang kurangnya itu kita pakai dari energi lemak yang kesimpan di tubuh. Kurang lebih seperti itu. Menarik. Tapi kalau kita lihat lagi makin kesini perkembangan populasi Jepang juga makin peduli sama ini ya Mas ya, kalau nggak salah sama individu ya. Contohnya kayak ini deh. Kita tahu Switch ya Mas, Nintendo Switch itu ya. Dia kan ada yang Ring Fit itu kan, game Ring Fit itu. Game Ring Fit itu kan juga sebenarnya bagus ya. Maksudnya kita main game tuh tapi juga sambil olahraga juga kayak gitu. Tapi ya sebenarnya sih dari zaman Nintendo Wii pun sudah ada Pak yang Wii Sport itu. Wii bener ya, Wii. Kita ada yang simulasi golf, simulasi apalah macam-macam gitu kan. Mungkin saya rasa untuk pop culture dunia Jepangan sendiri udah cukup banyak merambah kepada olahraga ya. Salah satunya anime yang Dumbbell Nan Kilometeru itu. Oh iya, Dumbbell Nan Kilometeru itu di setiap episodenya itu disisipkan beberapa teknik-teknik gerakan yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan fitness gitu, aktivitas anaerobik. Wow. Itu bagus sekali. Saya rasa untuk dunia Jepangan sekarang sangat bagus sih. Tinggal kembali kepada individunya, apakah individunya mau mengikuti apa yang ditampilkan atau tidak gitu loh. Oh, naruhodo ne. Saya mengerti. Oke. Saya rasa cukup di sini. Saya akan mulai membacakan salam-salam yang belum tersalamkan ya. Waduh. Oke, di sini ada Mas Afif Radipta. Salam buat Kaiki sama. Oh, siap. Terus ada Aditya Yuda Pratama. Salam dari Tanjung Pinang, Kak. Apa boleh request DJ Okawari Speed of Light? Oke, nanti saya coba carikan. Kemudian ada Johnny Zopi, titip salam ya buat employerku Haris Setiawan, buat Sarang Gagak, buat Yohan Yonas, saudara kembarku yang nganterin aku ke Jepangan. Oke, terima kasih. Kemudian salam juga buat Kak Naoci. Terus kemudian Agung Surayana, titip salam buat Mas Yabes dan Prima. Kemudian ada Mas Terima kasih. Doakan saya dapat Okita Alter ya. Iya, kami doakan. Kamu tidak bisa menipu RNG kamu ya. Tetaplah berdoa sendiri. Oke, sekiranya sepertinya begitu saja, kita akan break dulu sambil memutar lagu-lagunya di sini, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para media partner dan sponsor yang telah membantu kami agar kami bisa menjalankan event-event sampai sekarang. Di antaranya ada BPAWI, Cosplay ID, Japan Matsuri Surabaya, Jepangan Channel, Kaori Nusantara, Kori Gengi Media Formasi, Percayaan Tekstual, Risa Media, dan kemudian ada sponsor dari Kaira Beats dan Vibetronic. Kemudian disupported by AMV ID. Dan di sini kita akan memutar lagu-lagu. Silahkan teman-teman beristirahat, atau mungkin masih akan pertanyaannya, silahkan. Akan saya putarkan lagunya sebentar lagi. Terima kasih. Dan tetap kembali karena kita di sini bakal masih ngobrol-ngobrol lagi.
Oke, kembali lagi di Facebook Animanga Party X Jepangan Channel 420,69 Animanga FM hosted by Arik Bliss dari Jepangan Channel. Halo, Dan saya. balik lagi sama gue ya Bestanaya, admin kalian. Juga dengan Alexis Namantino, sebuah personal trainer, dan juga dari Yukitora Keiji juga ada di sini. Masuk Mas Agung. Mohon maaf atas kesalahan tekniknya, saya tidak tahu teknik apa tadi, jurus apa yang saya keluarkan tiba-tiba. Doton Doryuheki, Pak. Oh iya, maaf. Maaf dong Pak. Doton Doryuheki. Doton Doryuheki. Itu teknik itu. Teknik Kakashi bukan sih? Kok Doton Doryuheki Kakashi sih? Ya, anyway, selamat datang kembali. Mohon maaf atas kelamaan dalam beristirahatnya, Wejian beristirahat. Ya, Iya, tadi streamnya error. Iya, mohon maaf Pak ya. Ya, karena kita masuk kembali, saya juga akan mengucapkan terima kasih kembali kepada para media partner dan para sponsor yang telah menemani kita sampai dengan sekarang. Ya, dari media partner ada BPAWI, Cosplay ID, Jepang Matsuri Surabaya, di Jepangan Channel, Kaori Nusantara, Kori Gengi, Media Formasi, Pelecehan Seksual, Risa Media, dan kemudian disponsor dari Kyra Beats, Vibetronic, dan supported by MVID. Yeay, kosong karantin. Sound effect tepuk tangan. Prak. Yeay, tepuk tangan online. Wak, udah gede. Benar, ada yang komen, gedein suaranya. Ya, gede. Saya bukan Coji yang bisa membesarkan. Mantap. Kalau misalkan perlu sound effect tambahan, aku bisa Pak, turtle mating kalau Bu. Tidak boleh, tidak usah. Tidak perlu turtle mating, bro. Terima kasih. Apa faedahnya turtle mating astaga. Ya. Jadi tadi kita sampai mana, Pak? Saya lupa. Oke, tadi katanya kita mau bahas tentang PSBB di kota masing-masing Oh katanya. iya, maaf Pak. Oh iya, saya lupa. Anyway, ini karena sepertinya ini boleh spoiler nggak sih Pak? Buat minggu depan nih boleh spoiler nggak nih sih Pak? Spoiler dikit-dikit aja. Oh, dikit-dikit aja ya. Oke. Belum minggu depan kita bakal ada spesial guest star ya. Spesial guest star sangat terkenal, sangat viral sampai sekarang ya. Dia berinisial M ya. Ya, benar sekali. Dan lain bukan adalah Mahfud MD. Kita akan mengobrol Mahfud MD minggu depan dan kalian boleh ngobrol sama Mahfud MD. Silahkan kalian suarakan omongan kalian. Bajir. Mahfud, Pak Mahfud. Saya kira ngundang M yang itu, bro. Oh, tahu bro. Kita akan mengundang Mahfud MD. Itu bro. Ya, yang jelas terlepas dari inisial itu, ya pasti ada gue yang sangat wah gitu ya. Selain dari acara yang sangat luar biasa yang terdisampaikan oleh Mas Yabes di sini, terus juga ada gue star yang sangat luar biasa. Nantikan saja siluetnya nanti bakal dikasih sama para admin dan para panitia. Bisa ditunggu aja teman-teman di grup ya. Oke, dan untuk jatah-jatah grup lain kayak role playing dan semacamnya, teman-teman masih boleh meramaikan seperti biasa. Boleh banget buat foto cosplaynya teman-teman, atau mungkin nostalgia 8 tahun lalu teman-teman foto di event apa, boleh banget ya. Oke, tadi jadi ngechat sama Mas Yabes ya, kita akan agak seru-seruan dikit ya, ini membahas soal PSBB yang dilakuin sama teman-teman di domisilinya masing-masing. Oke, di sini mungkin dari yang agak berfaedah dikit ya. Ada Bapak Yabes ya. Bapak Yabes. Ya gimana Bapak Yabes dulu kayak. Iya, kenapa? Ya, PSBB di Kota Malang di Jawa Timur. Seperti yang udah ditahu di berita, di Jawa Timur itu sekarang udah paling besar ya, itu dampak dari virus corona COVID-19. Surabaya udah melewati batas dari zona merah, sekarang udah jadi zona hitam, itu gue masih gak paham kenapa. Wah, kamu smoky. Bro, zona hitam bro. Aku ingin Aku pengen kasih joke tapi inappropriate banget di sini, agak bakal kasih joke-nya. Tidak boleh ya, tidak boleh. Ntar aja joke-nya. Untuk di Kota Malang sendiri, puji Tuhan di sini nggak terlalu banyak gitu, nggak sebanyak di Surabaya, dan keluarga dekat saya dan teman dekat-dekat dari rumah saya itu nggak ada yang positif kena corona, tapi kafe-kafe mulai dibuka dari hari ini gitu, mulai dari Senin lalu udah dibuka dan dari tanggal 1 Juni. Terus juga ya masih ada yang bandel nggak pakai masker kemarin di pasar besar juga kelihatan, terus ditangkap Satpol PP. Ada aku sama ibuku juga di sana soalnya. Disuruh bersih-bersih di pasar situ sama Satpol PP-nya.
sama Satpol PP. Oh, menarik ya. Iya. Wah, berarti udah ini ya. Udah mulai tegas-tegas ini ya. Terus Iya. untuk ini Mas, buat teman-teman yang menonton nih, mungkin ada hal yang bisa dilakukan saat PSBB, terutama yang di daerahnya Mas Yabe sendiri ya, di daerah Malang. Silahkan, Dozo. Oke, untuk hal yang bisa dilakukan saat PSBB ini yaitu mengikuti event Cost Work from Quarantine sudah pastinya. Mantap. Promosi tak pernah lelah dan henti ya. Iya dong. Kalau yang lainnya PSBB gini pada ngapain bingung gitu, kita bisa nge-event orang-orang di Jepangan di grup meskipun nggak langsung gitu. Kita berusaha untuk ciptakan suasana event langsung gitu dengan kita mengundang guest-star setiap hari, dengan bisa berlomba-lomba juga, role playing dan ngehalu bahwa kita berada di event. Sebenarnya tujuan utama kita tuh ada di situ. Ya boleh. Menarik. Biar kita bisa seru-seruan, bisa kumpul-kumpul bareng gitu sama teman-teman di Jepangan yang suka di Jepangan gitu di Jawa Timur, di seluruh Indonesia lah. Segar bugar sekali ya ini emang. Iya. Dari konsepnya sudah segar bugar sekali. Ya mungkin dari Mas Aziz Mamantino mungkin bisa sembari memberikan wejangan-wejangan olahraga apa saja yang bisa dilakukan di rumah ya. Selain memukul daging. Saya sedang naik motor, Pak. Waduh. Mungkin ini suara anginnya nggak terlalu kenceng kan? Enggak terlalu. Kenceng kan suara anginnya? Wah, iya masih kedengeran. Ada airbender ya? Ya. Airbender. Aku avatar airbender. Mungkin aku pelanin sebentar ya motornya. Mungkin untuk selama PSBB ini apa yang bisa kamu lakukan selama PSBB ya? Mungkin kamu bisa cari di YouTube home workout no equipment. Itu gerakannya bisa kamu ikutin juga untuk olahraganya. Karena di sisi lain selain kita menjaga social distancing, kita juga harus menjaga sistem imun, Pak. Karena menurut saya percuma juga sih ketika kita social distancing tapi sistem imunnya kurang. Selain olahraga ya dengan pola makan yang baik juga gitu. Untuk olahraganya kamu bisa cari di YouTube. Dengan judul yang aku sebutkan tadi, home workout no equipment. Itu paling videonya berkisar sekitaran 15 menit sampai 20 menitan. Itu kamu bisa lakukan setiap hari atau dikasih selang 1 hari 1 libur. Untuk pola makannya sendiri nggak terlalu ribet sih, asal pola makan kamu terjaga dalam artian seperti ini. Makannya tercukupi aja. Jadi iya. Dari segi nutrisinya tentunya ya, kayak misalkan proteinnya, karbohidratnya dan juga lemaknya gitu. Itu gorengan tolong dikurangi. Sempat komen juga kan, Mas gorengannya kemana? Wah itu kalau bisa jangan gorengan. Jangan gorengan teman-teman ya, tinggalkan dengan seksama. Tapi untuk makanan sendiri bebas sih, kayak misalkan nasi putih pun nggak apa-apa sebenarnya. Karena kan di sini ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kamu kalau diet harus pakai nasi merah gitu. Kamu kalau diet tuh harus banyak makan jagung, kentang, ubi dan segala macam. Bagi aku enggak sih. Selama kan dalam kandungan nutrisi dalam nasi itu sudah cukup gitu ya. Proteinnya ada dalam 100 gram nasi itu ada sekitar 9 gram protein. Karbohidratnya memang tinggi sih. Tapi ya untuk untuk pola makan sendiri nggak perlu terlalu ribet. Makan seperti biasa aja. Hanya saja mungkin kamu harus lebih sedikit fokus di protein juga sih, kayak tahu, tempe, daging dan segala macam. Untuk olahraga. Ada komen nih, lapar bos, lapar. Aduh. Lapar ya silahkan tinggal makan saja. Serius. Mau makan malam, mau makan siang tidak apa-apa. Cuma ya konteksnya tadi, Pak. Lebih ke kalori yang masuk dalam 1 hari. Jadi aman-aman saja. Ada komen Abi Hamzah Ramadan. Pak saya kurang gizi katanya. Itu gimana ya kok kurang gizi pas PSBB kayak gini gimana? Agar kamu tidak kurang gizi, kamu harus bekerja di PT Stok multidimensional. Yuk. Gimana, Bos? Cek suaraku masuk. Masuk. Ya, jadi tadi itu udah tips triknya dari Mas Aziz ya. Gimana kalian menjaga pola makan, terus juga olahraganya juga sedikit-sedikit aja ya. Yang cukup penting olahraganya kerasa gitu ya, Mas ya. Enggak kerasa sih, tapi optimal ya, Pak. Optimal. Makanya kenapa aku nyaraninnya home workout no equipment tuh karena itu sangat optimal sekali gitu. Seluruh anggota tubuh kamu tuh diolah gitu. Dengan push up kamu udah ngolah otot tricep, otot dada, bahu sama perut. Dengan sit up, sebenarnya sit up nggak terlalu ini sih. Dengan sit up kamu udah ngelatih otot perut. Terus kamu squat juga, kaki kena, punggung bagian belakang kena.
Asik sih sebetulnya olahraga, karena aku berpikir dari olahraga tuh seperti ini, Pak. Mungkin olahraga tuh menyiksa ya, tapi kita lihat ke jangka panjangnya. Di hari tua nanti kalau kita nggak punya fondasi dengan tubuh yang sehat di hari muda, gitu, itu akan cukup sulit kita menghadapi hari-hari tua. Lebih baik kesiksa sementara daripada kesiksa di kemudian hari gitu. Setuju, setubuh dengan Anda. Mantap jiwa ini. Ya, jangan dari Mas Aziz ya, ini mungkin buat teman-teman ya, terutama yang dari popculture di Jepang kan yang capek dibilang wah gendut, wah gendut pip gitu kan, dikata-katain loh, ini mungkin sudah saatnya kalian berubah. Anda untuk berubah ya, ini berubah dalam arti konotasi sebenarnya, bukan berubah dalam arti Kamen Rider dan Super Sentai. Anda harus berubah mulai dari sekarang. Dengarkan Mas Aziz Namantino ya, ini kan harus benar-benar mulai berubah. Oke, selanjutnya dari Kak Yuki sama ini juga sih Pak, ada tambahan sedikit juga sih. Gimana? Ya mungkin ketika kamu berevent pun lebih enak gitu, lebih leluasa karena kamu tidak memakan banyak space gitu. Dan tidak terlalu banyak memakan energi, ya sesuai sama yang aku omongin tadi. Ketika kamu di event kan kamu pasti gerak-gerak gitu, entah itu dari main stage terus ke tempat jajan. Setidaknya ya kamu bisa lebih enak dan bisa lebih enjoy gitu kalau misalkan kamu punya kondisi tubuh yang prima. Mungkin segitu aja sih. Terima kasih. Nih sebentar, kondisi tubuh yang prima. Tanyain dulu nih, olahraga yang optimal tuh harus keringetan nggak Pak gitu? Olahraga yang optimal itu tidak selamanya harus berkeringat Pak, karena untuk keringat sendiri itu sistem pembuangan dari retensi air yang ada di tubuh ya. Jadi keringat itu tidak bisa dijadikan kategori sebagai seberapa optimalnya olahraga kamu. Untuk orang-orang di Eropa sana yang memiliki suhu derajat yang cukup rendah, mereka kebanyakan olahraga nggak terlalu banyak berkeringat gitu. Yang penting ada resisten, yang penting ada tekanan ke otot kamu sih kalau untuk olahraga. Karena untuk keringat sendiri kamu cuma buang air doang gitu, sama buang toksin yang ada di dalam tubuh, selebihnya nggak ada lagi. Tidak membuang lemak dan segala macam gitu. Oke. Terima kasih jawabannya. Itu mungkin Mas Fiskal Purbawan ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Anda sekalian. Terus kemudian ada Mas Dilan, sebut namaku Kakak Arek. Aduh, Dilan norak kamu ya. Tuh. Oke, terus maaf ya Pak, saya overreact ini. maaf. Selanjutnya dari Kak Yuki Keiji, mungkin gimana keseharian PSBB-nya? Hai di halo. PSBB dan di rumah ya. Wah, kalau PSBB tuh biasa di rumah doang. Wah, ini bagus dong di rumah doang. Bagus itu ya, Anda sudah menjadi pahlawan bangsa dengan tidak mengapa-ngapain Kak? To be honest, sadly saya tidak 100% di rumah doang. Dengan catatan seperti ini. Misalnya hari ini aku mau nggak mau harus bawa anjingku ke dokter karena check up mau vaksin, karena aku habis rescue anjing. Terus anjingku memang, aku punya 2 anjing sebelumnya, terus aku nge-rescue lagi 1, jadi sekarang punya 3. Itu kan lagi dilihat sama dokter gitu, jadi kayak bolak-balik check up gitu kan. Kebetulan hari ini pergi ya kan, terus beberapa hari lalu aku banget untuk belanja kebutuhan, namanya awal bulan kan gitu. Jadi ya sadly nggak 100% di rumah, cuman ya aku bisa jamin 30 hari bulan aku di bawah nggak nyampe seminggu masih pergi. Jadi misalnya berapa ya, 1 bulan kan 30 ya, sekitar 27 hari aku di rumah. Emang meminimalisir untuk keluar sih, karena memang aku juga ada masalah pernafasan kan. Saya juga virus ada Kak. COVID. Salam hormat. Iya. Virus COVID ini kan emang nggak cuma menyerang orang yang umur lebih tua, memang lebih riskan. Tapi kalau orang yang punya bakat, memang punya masalah pernafasan, itu memang beresiko juga walaupun anak muda gitu. Karena basically karena aku punya masalah pernafasan, jadi ya meminimalisir keluar rumah walaupun pengen gitu. Walaupun tuh biasanya aku memang orang rumah banget gitu yang jarang banget keluar, cuman ya pengen lah sekali-sekali melihat di luar zombie apokalips apa enggak sih gitu. Oke, ini Kak ada yang nanya Kak dari Dilan, jenis anjing favorit Kak Yuki Keiji apa ya? Gimana? Ada yang nanya jenis anjing favorit Kak Yuki Keiji apa ya? Jenis anjing favorit aku pastinya yang aku punya sekarang Pom ya, sama
sama rata-rata sih banyak bulu panjang ya, Samoyed, Alaskan Malamute, Husky gitu. Terus juga Oke. ya rata-rata sih ya seri-seri yang kayak gitulah yang bola bulu gitu. Cuman ya begitulah kalau anjing bola bulu kayak warnanya coklat gitu terus kayak jalan kayak kentang guling-guling gitu. Sama aku juga punya Pomeranian. Yeay. Warna Saya- apa? Tapi Saya warna yang coklat. anjing Tapi saja. aku Wah, pengen sama anjing dong. kuning lucu. Iya. susah ya. Iya. Ya, Ya, ini memang. buat Dapat Mas anjing Dilan kuning nih ya. lucu di mana ya? Buat Mas Dilan ini sudah terjawabkan tadi ya. Anda pasti paham tidak paham kan? Saya tahu. Saya juga tidak. Saya juga begitu. Untuk Iya, memang. ngarmor lagi untuk bikin kostum berarti stop dulu ya Kak PSBB ini. Untuk bikin kostum ya toko kan juga tutup ya, toko langganan kulit aku tutup. Jadi ya nggak bisa pesen dulu sih gitu. Dia juga di daerah yang katanya RT-nya kena tutup gitu loh. Oh iya Jadi paham. Di Jakarta ini kan katanya kan PSBB-nya diperpanjang. Tapi Iya, ada yang namanya apa PSBL. Jadi yang buat lokal gitu loh. Kalau PSBB kan full Jakarta kan. Maksudnya per provinsi gitu PSBB gitu kan. Cuman kayak katanya di berita tuh ada yang PSBL gitu kayak per lokasi gitu. Jadi dia kayak cuman RT mana doang yang ditutup gitu. Kebetulan kan karena aku di Kelapa Gading pas banget RT yang bukan RT aku untungnya, tapi RT depan aku kena yang banyak kayak katanya sih karena banyak pasien COVID di daerah situ. Jadi dia lebih ditingkatkan lagi kayak orang lebih susah keluar masuk di daerahnya. Oke. Kalau ini Kak yang sekitar sekitar hobi-hobi gitu yang masih Kakak jalanin saat PSBB gini apa aja Kak? Mau apakah nonton anime Pasti doang? main game, nonton anime gitu kan. Terus ngebongkarin karena kan pindahan kan. Jadi pada ngebongkarin figur-figur yang didus-dus gitu, dikeluarin. Akhirnya punya tempat yang buat dipajang, jadi bisa dipajang. So far saya yang dikerjain itu sih pengen ngerjain kostum, tapi ya belum bisa juga gara-gara kan ya rumah pindahan. Jadi masih banyak debu segala macam mau beresin. Iya sih ya. Mobil Kalau terus tinggal kayak mau pindahan beli gitu bahan, ribet. tokonya belum buka gitu. Kayaknya kita punya masalah suwung yang sama ya. Kita sama-sama bingung mengerjakan apa. Iya. Tapi kita masih bisa ikut event online. Terima kasih kepada Mas Oh ya, Yabes. thank you banget ke Mas Yabes ya bikin event. Walaupun Aduh. awalnya grupnya berpura-pura di event tapi lama-lama beneran ada eventnya, thank you banget loh. Kayak Wah. missing those time gitu. Iya, Kayak aku juga. event gitu. Aku juga nggak nyangka sih bakal jadi event beneran gitu. Awalnya kan cuma iseng-iseng aja gitu. Pertama kan awalnya itu Face X Roselia tuh yang bikin rame itu. Iya. Terus ini Meme-meme kan apa gituan. namanya, awalnya kan Pura-pura berada di neraka. Mulai. Aku sih Aduh. pertama kali tahu yang berpura-pura itu ini Pak, yang berpura-pura ini di luar negeri sih ya, berpura-pura kita adalah kolonial semut itu. Iya emang dari situ itu ya apa patokannya gitu berpura-pura berada di koloni semut itu. Nanti lama-lama berpura-pura menjadi bangsa Seiya anjir. Kalian Berpura-pura bahagia. berpura-pura bahagia. Ini Itu- ada yang itu nanya lagi nih Epido Kak. ya. Ada koleksi Yes. figur apa aja Kak Yukitora Keiji gitu. Wah, nggak tahu ya, banyak. Yo, banyak bos. Banyak kan. Rata-rata sih dari UFO Catcher ya. Asli yang dari keluarannya Banpresto, terus EXI gitu-gitu. Buat yang nggak Nggak tahu apa-apa. Banpresto itu apa dan Smile Company itu apa, Good Smile Company itu apa, itu produsennya ya teman-teman ya. Semacam kayak SHF Iya. dan SIG ya kayak gitu. Ya, rata-rata sih masih kayak gitu sih. Jadi kalau yang kan bisa cek channel aku coming soon ada video. Aku juga bikin Q&A gitu. Oh iya, ini buat teman-teman aku juga baru ingat nih Kak Yuki terus juga ada channel YouTube nih, langsung dicek aja. Jadi kebetulan banget kan karena hiatus semi hiatus lah gara-gara juga nggak bisa aktif banget itu. Traktir aku juga hiatus juga gara-gara nggak bisa ngurusin gitu kan. Jadinya kemarin nyempetin bikin
untuk bikin video. Aku ada rencana recordnya besok, jadi yang penasaran mungkin lusa videonya sudah up tuh. Jadi kebetulan videonya ruangan yang figur, jadi ya tebak-tebak aja sendiri gitu. Nah, itu buat saudara Dylan ya, Dylan kamu nyuri Dylan Pros ya namanya ya. Kamu bisa cek langsung lusa ya di channelnya Kak Yuki Tora KJ, atau bisa langsung cek fanspage-nya aja ya. Biasanya diupdate di fanspage ya Kak ya? Juga diupdate juga Ya, ya? pasti semuanya aku update IG, di Facebook. Yes, jangan lupa kamu untuk So, mengikuti. dengan kita selama SBB agak susah untuk kan pada biasanya, walaupun aku juga nggak juga sih, cuman mau bagaimana lagi gitu. Sulit. Yes, benar sekali. Opsi opsional kita yang biasanya dilakukan pada hari biasa jadi terbatas ya Kak ya? Ya, jadi Terbatas sekali. yang aku paling takut tuh kalau kita mau makan gorengan. Apa? Ini gimana Mas Aziz gorengan? Gorengan ini gitu. Gorengan kolesterol. Untuk gorengan sendiri ya emang sebetulnya nggak boleh sih. Cuma kadang gini ya Pak, untuk beberapa orang kadang kita nggak bisa nahan yang namanya nafsu makan, sama nggak bisa nahan yang namanya lidah gitu. Mungkin untuk seminggu sekali nggak apa-apa sih. Aku biasa pakai istilah cheat meal Pak. Untuk cheat meal Ya, saya sendiri, juga. jadi dalam satu hari. Kalau Dalam berarti satu hari. berarti saya dengan Mas Asis ini nggak cocok. Karena Ah, saya makan kolesterol tinggi. Bro, Sebelumnya makan kolesterol tinggi, kulit goreng, otak, usus. sebenarnya gimana ya, selama ada batasannya sih, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jangankan makanan, olahraga berlebihan pun tidak baik sebetulnya. Tapi mungkin aku di sini bisa ngasih saran ya, gimana caranya kita masih tetap bisa makan bebas dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam satu minggu tuh dikasih beberapa waktu untuk cheat meal, 1 hari atau 2 hari misalkan dalam 1 minggu. Jadi di kondisi itu kamu tidak perlu mengatur makanan apa yang masuk gitu. Kalau mau gorengan ya gorengan aja nggak apa-apa, atau misalkan pengen makan yang kayak domba tuh kan kolesterolnya tinggi tuh, daging domba. Sikat aja daging domba gitu. Cuma tetap konteksnya pada kalori. Untuk kalori sendiri tidak bisa dibantah sih. Iya. Ya bahkan gini loh, kalau misalkan makanan kita terlalu diporsir ya, terlalu diketatkan, itu bisa stres juga. Malah ntar hormon kortisol yang naik. Kalau kortisol, testosteronnya turun buat laki-laki, malah jadi nggak optimal. Jadi ya kadang sesekali kita harus memanjakan lidah lah gitu. Jadi tidak ada salahnya juga untuk gorengan sih. Yang penting tadi ya Mas ya. Cukup Iya, untuk hidup, yang penting cukup untuk hidup ya. Ya, yang penting cukup untuk hidup aja. Sebuah motivasi diet yang sangat Susah juga sih, sangat luar soalnya biasa. sekarang kan juga kita makanan juga karena kebetulan kan jarang keluar kan ya, terus juga order GoFood juga agak-agak wanti-wanti kan gitu. Kebanyakan juga online shop juga ordernya barang yang bukan untuk konsumsi atau cuma ya doang yang dibeli kita masuk. Itu juga sekarang beli bahan pun juga sulit ya. Stoknya juga terbatas gitu, bumbu mas terbatas gitu. Ya kan ya? Iya, hampir untuk beberapa toko pasar biasanya dia tutup karena pembatasannya makin rapat ya, makin restrict gitu. Bahkan kalau nggak salah di Solo juga udah mulai tutup itu pasar, kasihan. Sampai ada yang catering, bahkan temanku punya catering bahkan sampai ngejual karena dia takut barang yang nggak habis, jadi dia sampai ngejual bahan bakunya juga. Punya dia, misalnya dia beli stok misalnya karung beras 30 kilo, dia udah masak kayak misalnya dia bagi-bagi berapa terus dia jual per kilo gitu. Ada yang kayak iya sih ya. Tapi Kak Yuki Tora sempat terima order ini nggak sih, kayak semacam facial gitu-gitu, masker gitu? Oh enggak, sebetulnya ada rencana, awalnya bikin rencana mau masker, cuman karena kondisi rumah lagi bikin-bikin juga kan, jadinya juga aku nggak mungkin bisa untuk bikin kondisi memang setnya tidak membantu gitu, tidak ngebantu gitu. To be honest, memang ada planning kayak nggak bisa bantu banget gitu loh, nggak bisa berkontribusi. Padahal aku punya bahan dan punya alat gitu, cuman
kondisi situasi aku nggak memungkinkan untuk bikin itu gitu deh. Sobing sih awal-awal tuh rasanya kayak aduh kok pengen cuman kayak rumah lagi debuan malah nggak bagus kan gitu. Iya Aku sih juga ya. mesti tukang segala macam. Tangan nggak gatel Kak buat ngerakit gitu-gitu, bikin gitu. Ya dari kemarin memang ada rencana kan udah meja udah jadi gitu. Cuman ya balik lagi kan karena masih ada beberapa daerah di rumah yang maksudnya kayak misalnya beberapa ruangan yang ada bolak-balik tukang jadi yang bisa juga gitu kan. Ini juga kita mesti ngontrol kan yang tukangnya ntar kalau apa-apa salah mana kan ribet gitu. Makanya agak Iya sih ya. Cari aman aja. iya makanya aku lagi mau berkontribusi tapi ya hektik sendiri makanya aku punya traktir juga nggak sempet keurus sampean bikin Waduh. YouTube juga video nggak sempet lagi terus terakhir-akhir ini lagi bikin makeup juga nggak sempet lanjutin gara-gara ya itu nggak ada waktunya pun habis di situ gitu habis untuk ya IRL banget gitu padahal ya gue udah bikin hobi main game aja cuma main Arknight sebentar doang paling juga daily login sama gacha udah. Mungkin setelah ini Kak Yukitora dapat inspirasi dan semangat ya buat kembali melakukan aktivitas yang tadi sudah disebutkan, ngurusin traktir sampai kembali YouTubean lagi ya Kak. Semoga Ya, termotivasi. kemarin sih paling soalnya besok aja paling kan karena video Q&A kan nggak gitu susah kan paling juga kayak ngeditnya cuma jadi digabung udah kelar kan ya semoga sih memang sesuai target sih lusa udah kelar gitu Amin. balik lagi Amin. waktunya itu sobing Siap. tahu Oke. sendiri kan kalau ngedit video Iya sih. Pasti melelahkan. rekamnya juga gitu lumayan Oke, ini mumpung tidak kita ada gangguan ngobrol-ngobrol santuy ini ya. Ini Iya. katanya ada Ini baru orang mau gabung ya Mas Yabes ya? Maaf, Oh, Pak, saya iya. sudah izin bakso, Pak. Oke, ini mau gabung ini dari Crimson Tide Tea, mau ikut gabung juga. Oke, Cek satu, dipindah ya. suara saya masuk. Masuk Pak Eko, masuk. Masuk. Ini sedang jajan bakso Pak saya Pak, bentar ya. Saya pengen bakso juga. Halo, kamu jajang sembarangan ya? Kamu jajang meong ya? saya juga mau makan bakso di depannya lewat rumah es kelapa doang Saya juga pengen. Mana orangnya Pak? Terus- Mas Yabes. Itu udah masuk itu. kelapa yang tua mudik yang tua pulang kampung Ini kenapa saya mencium bau kelapa di sini? Waduh. makanya lucu kalau yang jualan di depan gitu. Jadi silakan dari Crimson Tide kata yang mau perkenalan dulu. By the way, Kak Yukitora sempat banget ya maksudnya. Aku terharu banget Kak Yukitora mempersiapkan untuk event Cost Walk from Quarantine gitu loh, meskipun di tengah kehektikannya gitu loh. Terima Iya. kasih banyak banget buat Kak Yukitora. Aku nggak diapresiasi. Waktu itu ini ya Wah iya, lanjut. waktu itu pas banget sih kayak tanggal aku bisa nyelipin karena kan waktu itu nggak datang atau tuh kemana aku juga lupa maaf ya aku sorry gitu pas banget bisa ya sekali waktu itu memang agak lebih senggang sih agak bisa sekarang padahal kelihatannya mas sekarang lebih senggang padahal lebih senggang kemarin ketimbang sekarang. Ya, kita semua juga lagi tegang-tegangnya. Oke, Mas Crimson Tea mau ngomong apa Mas? Monggo silahkan. Anda ditunggu. 1 2 ya. 2/4 2/4 tambah 2/4. Sebentar, ini kenapa pakai diem? Oh, ada sedang malu-malu ya. Silahkan, monggo nggak apa-apa. Wah, Mas Aziz Oh, tidak sudah akan mau. memberikan bogem resepnya, tidak sana saja. takut sama bogemnya Kak Aziz. Ini enak sekali baksonya teman. Sudah, jangan disebutkan, saya jadi pengen. Baksonya apa tidak takut gitu jajan sembarangan waktu PSBB gitu lah. Aku aja takut loh. Takut apa? Oh iya, Aku aja Pak, mau Bu, makan kalau sushi misalkan- aja nggak kedapetan. Itu Crimson Tide cepat atau saya saya mulai Oh membahas iya Pak, yang lain mungkin ini. saya mau sedikit ngasih informasi ya Pak. Iya. Mungkin kalau misalkan PSBB nanti kelar, untuk teman-teman yang dari luar daerah Garut itu bisa kalau datang ke Garut jangan lupa jajan bakso Pak. Soalnya bakso-bakso di Garut tuh enak sekali.
Sudah, Anda jangan pengen saya. Saya belum makan enak dari kemarin. Kamu ini. Nggak, sebenarnya di sini Aku saya tadi bukan makan mau. steak salmon dong. Kalian ini mengen-mengenin saja. Sebenarnya sih Waduh. aku bukan ngasih informasi sih sebenarnya. Aku lebih ke Enggak, kamu pengen mancing saltiin Arik saya kan? buat Kamu mau marah gitu. saltiin saya kan? Iya. Kamu mau saltiin Iya, saya aku yang mancing sedang Arik susah buat makan marah enak. Dia cek IG story aku dong. Tadi kan sebelum live streaming ikutan podcast kan lagi masak dulu steak Tidak. salmon. Ini jangan-jangan Mas Yabes kamu mau meracuni saya makan enak juga ya? Saus. Dagingnya kenyal Pak, aduh. Udah diam. Diam, tidak. Aduh, bumbunya mah simple, cuma black pepper, krim sama lemon. Aku pengen masak tapi tidak ada uang. Harus menabung demi pulsa listrik. Aku aja dikasih kok itu, bersyukur banget ada yang kasih. Ah, tidak. Crimson Tea kenapa di-mute? Aduh, kamu ini ditunggu. Lah, masa di mute? Malah di-mute. Gimana sih? Lah, ke-mute kayak. Dari tadi masih setting kakak, mohon Astaga. maaf. Oh, Setting dong, astaga. ketik. Lagi setting, bos. Maaf Monggo, kakak. monggo, silakan, Aduh. ngomong-ngomong. Hai, Gimana? halo. Iya nih. Halo. Hai Kak Nalaya. Halo, Halo, teman, halo. saya sedang makan bakso. Diam. Itu siapa tuh tadi yang makan bakso tuh? Mau dong, mau dong. Ajis Namantino. Aku ini. Disuapin Ini dulu dong. Oh. Ini kebetulan emang lagi apa? Wajir. Emang kebetulan lagi jadwal cheat meal aja sih. Aku mau pulang habis ini. Ini tinggal, ini waktunya tinggal berapa lama sih? Kita bahas apa sih lagian? kita sampai ke Yuki bosen. Seharusnya Gue dari habis makan. cara Semalam menggulung suntuk kenapa tidak? kalau cara buat Kak Yuki nggak bosen itu bahas Exile. Nah ini susah. Apa itu? Excel itu Bohong gara-gara Excel corona. itu for your information ya. Kayaknya mending Kak Yuki Transit aja biar lama sekalian. Adalah dua boy band dari Jepang. Jadi kalau rata-rata yang terkenal adalah dari Johnny. Nah, kalau EXILE itu dari LDH gitu. Johnny kan kayak ada Arashi gitu, Heisei Jam kan Johnny. Kalau EXILE kan ada Sunday Magic Soul Brother, ada EXILE The Second Generation. Haiken lo ada gimana Kak? Haiken lo? Haiken lo gimana? Haiken lo juga keluarannya dari EXILE, dari LDH gitu. Jadi aku seneng banget sama LDH. Ya, Iya Mas nih, Crimson aku Tide tahu ini kalau apa lagi? Kak Yuki suka Excel soalnya pernah semobil sama Kak Yuki. Nggak kelar dong masang lagi. Ini sudah mulai saya mencium bau-bau panas fandom ini ya. Segar bugar. Enggak. Saya nggak garis keras kok. Nah, sebentar saya potong bentar ya. Mas Aziz tolong foto bakso Iya, iya. bisa dihapus, saya kepengen. Terima kasih. Itu Bakso paling enak bakso ada di Malang, Prestige Pak. ya. Kamu bisa makan bakso ini. Berisik. Ya kali dilihat sama makan Ngomong-ngomong nasi. bakso tuh loh, di Malang tuh aku sampai detik itu ya nggak kesampaian makan bakso bakar sampai detik. Dulu aku SMP Ya. depan sekolah itu ada jual namanya dadat tempat makan Arema gitu, ada nasi goreng yang merah kan, ada bakso bakar, tapi bakso bakar itu bukan kayak bumbu kecap, pakai bumbu kacang gitu. Aku sampai ke Malang, punya keluarga di Malang, sampai makan bakso di sana nggak kedapetan yang namanya bakso bakar yang pakai bumbu kacang. Wah, Malang sekali. Malang Kak Yuki tahu sekali. Malang sekali. Malang sekali. Oh iya, aduh. Sampai kemarin terakhir kan ke Malang kan, ke Batu. Juga nggak dapet nyari-nyari. Wah, padahal saya setiap akhir semester selalu memasak bakso bakar bersama teman-teman. Oh, itu rencana ngajakin Kak Yuki nggak itu? Buat saya semua gila, Pak. Jahat Wah, dia ya. egois. Kalian Dia bercanda. marah. Oh. Kalian semua manas-manasin saya tidak boleh manas-manasin kalian. Mohon maaf. Biasa aja kali. Kiri Ji. bilang bos. Iri bilang bos. Kiri bilang bos. Mulai. Kenapa saya tersudutkan di sini? Masya Allah.
Kita bully Arya. Sudah mulai tersudut aku Pak. dibully, aku Kita dibully. lihat saja. Pak, kapan lagi Pak ada acara tapi kita sambil ngebully hostnya kan jarang. Pak. Susah. Skip this. Lanjut lagi. Ada gak boleh marah. Hai, Iya, for you iya, Akede. lanjut lagi. Bahas Lanjut. lagi daripada ngebully MC-nya nggak enak nih. Kasihan MC-nya. Hai. Ingin itu suara motornya kencang. Sinta itu pengen bahas sesuatu mungkin? Monggo. Ini kalau dari aku gini sih, kan ini kan ada dari teman-teman dari Semarang, dari Bandung ya, dari Jakarta ya. Kita nih, aku sama Yabes nih kan dari dari Jawa Timur ya. Kalau di bagian sana gimana sih keadaannya? Kalau di sini keadaannya sepi banget soalnya. Tahu sendiri kalau aku di Surabaya zona hitam. Ya, Jonas Bentar, Moki. ini mau nanya Semarang. Iya, mau naik Semarang. Aku bisa cerita mulai sangat serius di sini ya. Jadi Semarang itu dia masih belum menerapin PSBB sesuai peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2020. Kita pakainya Gitu PKM sekali. namanya pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, untuk wacana PSBB sendiri kita masih wacana. Belum apa-apa. Ya, buat kalian yang salty nggak bisa keluar-keluar, saya bisa keluar. Hahaha. Karena nggak ada PSBB. Tapi Pak, Itu mall masih buka itu. Iya, mall masih buka kok. Kita di sini mall masih buka, terus ini bahkan saya di sini lagi jajan bakso ini Pak sekarang, literally. Ada Garut, Anda kan Garut bukan Bandung. BGST. Garut Anda Garut State State Universal State Anda bukan Bandung Anda. Bandung coret itu. Ya. Ya, Garut itu bisa dibilang anak tirinya Bandung, Pak. Ya, siap. Oh kan anak tiri. Anak tiri. Oke, ini Anak- karena rasa kepo saya mulai memuncak di sini, saya mumpung ada tambahan satu Iya, orang di sini, silakan, saya bakal mau mempertanyakan sesuatu di sini ya. Pop culture Jepang ini kan banyak percabangannya kayak gitu ya. Ini masing-masing teman di Iya, sini mengikuti apa ya, kayak tadi Kak Yuki Tora kayak Keiji kan ngikuti Exile kayak Cosplay. gitu kan. Nah, terus yang Aha. cosplay gitu-gitu kan ya. Mungkin ini bisa cerita dikit nih Mas Crimson Taiti ini ngikutin apa aja. Kak aja Monggo. deh kak. Kakak. Oh iya, Kak kakak aja, kakak Kak. aja deh Iya, kakak. Kak. Ih, kakak Crimson Taiti. Ya kakak monggo. Kalau aku apa ya? Kalau aku sukanya anime sih, anime yang anti mainstream gitu. Jadi kamu yang cuma nonton Boruto sama One Piece terus ngata-ngatain anime lovers itu ya. Jadi kamu sama ini ya. Kamu yang Bukan, cuma Kakak. nonton Boruto. Kakak, Bukan. gini kak, Ih, gini kak. kamu tuh nonton Jadi, anaknya Naruto ya. Jadi kamu Enggak, mohon maaf. penontonnya Boruto dan One Piece terus bilang kamu Ampun. anime lovers ya. Sorry ya, gue demennya tuh nonton bapaknya Boruto. Itu yang katanya bapaknya Boruto belum ada filmnya itu ya. Ya, Iya, ya ada itu. banget. Aku lebih suka bapaknya lu daripada anaknya. Beneran deh. Anaknya siapa? Boruto. Susah. Oh, Boruto anaknya siapa? Belum ada kakak. Namanya Boruto. Yuki deh. Kan VBN. Naruto sebelahnya B Boruto ya. Anaknya Boruto namanya Boruto. Boruto. Pakai V. Aku mau nanya, Pak, itu Boruto itu kalau misalkan bapaknya dibikin serial anime kayaknya bakal seru, Pak. Iya, kayaknya seru Oh banget. iya, perjuangannya. seru banget tuh. Bener banget. Sudah ada sejak tahun 98 kakak. Kamu jangan ngegas dong. Kamu mau aku kasih suara turtle mating, ha? Jangan sakit kakak. Dengar suaranya aja sakit kakak. Iya kak. Kalau aku ini sih kak. Untuk season ini aku suka Plunderer sih. Plunderer ya baca ya. Apa-apa itu. Aku lebih suka itu animenya. Untuk apa ya? Untuk Season hobis ini yang itu lain sama nggak ada mungkin Major. kayak Gunpla atau apa? Apa ya? Aku seneng dengar musik Jepang mulai dari zamannya Visual Kei sampai sekarang. Kan dulu kalau di Surabaya nih, Surabaya Malang nih sibuknya sama Lock and Seal kan di tahun 2000 sekian sampai 2010 gitu. Sama berarti. Terus kalau kita sekarang ya ngikutin yang lain-lain juga gitu. Capek atuh anime terus capek atuh lagu-lagu terus. Sekarang fokusnya ke anime gitu. Ya. Oke. Terus buat Mas Aziz apa aja Mas ngikutinnya Mas? Mungkin untuk sekarang aku tidak terlalu banyak ngikutin ya.
aku lebih ke musik juga sih, kayak musik-musik indie di mungkin referensinya bisa kamu cari di YouTube ya Pak. Japanese Cool Indie Song itu setlist lagu favorit teman baik saya, Bapak Ridwan. Itu Bapak Ridwan Aduh. selalu nyetel lagu itu. Karena Tiap lagunya enak-enak Pak. malam. Cool Japanese 24 jam. Indie 2020. 24 jam nonstop lagu itu selalu dikenal. Cuma kalau mungkin aku untuk di Jepangan sih sekarang udah mulai ngikutin serial JoJo ya. Pakai badannya itu keker katanya. bagus itu. Iya, aku ngikutin serial JoJo dari part 1 sampai part 5 sih sekarang. Part 6 belum aku dalemin. Part 7 sama part 8 tidak direkomendasikan. Cuma serunya JoJo tuh gini, Pak. Apa? Plot twist-nya tuh kebanyakan tidak Rada spoiler guys. ternyata Doppio itu seseorang, udah gitu aja sih. Bro, Ya, paling spoiler aku- di Cijo aja, bro. Paling aku ngikutin tuh 2 sih, musiknya sama JoJo sih kalau untuk anime. Oh. Yang lain Pak, yang lain mungkin apa cuman 2 itu berarti ya? Anime sama lagu doang. Anime Rata-rata sama lagu. sama lagu gitu sih ya, rata-rata sama paling baca manga. Bentar ini Ya, pergi bener. motor. Kemana kau ini? Like novel Ya, pada bagus-bagus loh. baca light novel juga kan rata-rata kayak gitu sih. Ngomong-ngomong lagu, aku nggak cuma Excel doang loh. Dulu penggemar Apa tuh, Golden Kak? Bomber ini. Lama banget. Wih, lama dong, Versailles. Oke, Udah lama mungkin banget gitu. selanjutnya Mas Oke. Yopes. Oh, kalau aku sekarang lagi ngikutin anime yang di Netflix karena baru saja langganan Netflix saya mau pamer. Weh, nonton apa? Sore. Oh Nonton iya, aku Hunter x lupa, Pak. Hunter, Aku lupa, nonton Pak. Aku Demon juga suka Slayer Netflix. juga. Lagi nonton Evangelion juga nge-rewatch di Netflix karena kualitasnya HD banget. Terus juga nonton ini tuh apa Studio Ghibli tapi pakai dubbing Indonesia. Terus aku Iya. ngeracunin keponakanku Mulai pakai masuk gitu kan. Ghibli. pakai Indonesia. Studio Ghibli. Iya. Ini film bagus. Aku kasih film-filmnya Studio Ghibli tapi dubbing Indonesia. Jadi biar dia jadi wibu gedenya. Yeay. Terus Oh dari iya Kak sih, Pak. Yuki, Tak lupa selain Excel, ada yang melewat. Oh, ya kayu. Kak Yuki dulu ya. Gimana Kak Yuki selain Excel? Ya, aku selain demen Excel juga demen kalau Excel kan lebih ke pop ya, kayak G-Soul Brother-nya kan lebih ke soul. Terus ada yang sekarang lagi tipe-tipe yang kayak ngebeat banget, yang kan pakai rapper sama DJ kan. Kalau gitu. Cuman aku juga demen visual kayak dulu tuh zaman Golden Bomber, terus Versailles gitu. Emang 2 itu paling aku demen sih. Terus ada band yang nggak gitu terkenal sih, Administrator tuh juga aku demen juga. Jadi dulu juga awal-awal di Jepangan dulu lebih kayaknya memang banyaknya orang lebih ke visual kayak ya, lebih ke J-Rock. Angkatan-angkatan awal gitu ya. Sekarang memang kalau event udah jarang ya, kayak udah jarang untuk event yang apalagi Jakarta yang kayak terus ada band. Tapi kalau di luar kota rata-rata kayak Surabaya terus Semarang itu masih rame ya band-band. Oh ya, band masih ramai kita. Cuman Di Kalau luar di- kota kalau di untuk Surabaya fokus seriusan masih rame sih. masih kurang sih. Karena rata-rata band di sini lebih pengen ya buat have fun cover aja gitu. Kayak Giga of Spirit kan dia mulai tahun 2013-2014 udah serius ke pasar yang lebih tinggi kan, bukan di Jepangan lagi. Jadi ya lebih ke fokus buat senang-senang aja sih kalau band di Semarang. ya sih namanya juga kalau fokusnya bukan hobi lagi. Rata-rata sih begitu sih. Yes, betul sekali. Oke, kayaknya segitu dulu aja ya karena sudah menuju pukul 23.00 ya, udah 22.27, takut kemalaman, takut teman-teman di sini tidurnya kemalaman tidak sehat. Akan saya closing dulu untuk malam ini. Terima kasih. Ya, jadi kalau saya tarik kesimpulan ya tadi banyak banget ya, mulai dari perubahan yang cukup signifikan yang dirasain teman-teman di sini tadi ya. Ada kayak Yuki Tora dari tahun 2009, terus di sini ada Mas Aziz tahun 2011, sama juga kayak
Mas Yabes juga 2011 dengan perbedaan yang ada ternyata ada singgungan yang sama-sama juga ya, entah tadi ngerasain nostalgianya tahun 2009, 2011, 2013 yang pengen banget event Jepang itu masih kerasa culture-nya segala macam dan segala macam. Terus juga teman-teman juga mulai ngerasain perbedaan-perbedaan yang signifikan, mulai dari tadi kayak Yugotoran nyebutin ya, kita udah mulai kancah nasional udah semakin baik, kita bisa bersaing sama teman-teman dari Jerman, dari Australia juga bisa bersaing. Jadi kita juga nggak jago kandang doang, tapi juga jago di luar negeri juga ya. Oke, sekiranya kayak gitu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para media partner dan para sponsor yang telah mengikuti kami, yang telah membantu-bantu dari awal hari Senin sampai sekarang, bahkan sebelum event juga. Media partner ada BPAWI, kemudian ada Cosplay ID, kemudian ada kelihatan nih, waduh kacamata sebentar. Oh ya, ada Japan Matsuri Surabaya, ada Kaori Nusantara, ada Kori Gengi, Media Formasi, Percian Tekstual, dan Risa Media. Kemudian ada sponsor, ada Kira Beats dan Vibetronic, kemudian dibantu oleh AMV ID. Ya, sekiranya gitu teman-teman. Yeay, tepuk tangan online buat kita semua. Tangan online. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada Makasih, kata Kak yang Ari. salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada penutup? Kayaknya nggak ada. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ada. Ya, Mas terima Utare. kasih. Sampai jumpa di besok. Ada apa Mas Yabes acaranya? Besok ada Evelyn VTuber, jangan lupa Evelyn betul ditonton banget, lo ya. YouTuber. Jangan lupa catat jam dan harinya. Besok banget. Dan masih ada waktu Oke. seminggu lagi, kurang lebih ya 8 hari sampai 9 hari lagi buat eventnya. Tetap stay di grup. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, thank you. Thank you. Yuk, sampai jumpa. Selamat tinggal teman.